Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammad kama sallallahu malaikati alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Juga senantiasa kita haturkan salawat dan taslim atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah juga malaikatnya memberikan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Melanjutkan tema dosa besar sebagaimana tadi telah diminta oleh imam kita. Dosa besar ke-46 adalah meratapi dan menampar pipi saat musibah kematian menimpa. Kita mulai dulu dari masalah musibah. Musibah ini dalam Islam ada dua hal atau ada dua macam. Ada yang sifatnya am, ada yang sifatnya khas. Am ini artinya umum, datang menimpa mayoritas orang, dan ini sebabnya cuma satu, karena masalah dosa yang sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat tersebut dan tidak ada yang memungkirinya. Ini dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir Al-Quran. Salah satu ayat Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah tidak akan pernah menghancurkan satu kaum, mendatangkan musibah yang umum, tsunami, gempa, apa saja, peceklik, sementara penduduknya muslihun, berbuat kebaikan, kepatuhan, tidak melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, kalian harus memungkiri kemungkaran serta menegakkan kema'rufan, menyuruh, menyuruh dan menyeru. Menyuruh berarti kepada orang-orang yang kita mampu, punya power, atasan kepada bawahannya, orang tua kepada anaknya, suami kepada istri. Dan menyeru secara umum, mengingatkan orang-orang kepada kema'rufan, perbuatan baik yang Allah perintahkan. Atau Allah akan datangkan musibah yang umum menimpa kalian semuanya. Jadi kalau di satu kota mayoritas pelaku maksiat itu dominan mengalahkan jumlah orang yang berbuat kebaikan, sementara orang yang berbuat kebaikan ini tidak memungkiri mereka, ataupun mereka sudah pungkiri tapi mereka tidak keluar dari lokasi itu, tidak meninggalkan tempat yang penuh dengan kemaksiatan tadi, maka musibah umum akan datang. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, kalau azab Allah telah datang, maka semuanya tertimpa, termasuk orang yang berimannya. Kalau ada kemungkaran nih di kota Jakarta penuh kemungkaran, 90% kemaksiatan misal, alhamdulillah tidak seperti itu. Kemudian tidak ada orang yang mengingatkan sama sekali, dibiarin, atau ada yang mengingatkan tapi ya cuman sekedar begitu saja, dan mereka tidak berusaha untuk mencari kota lain yang mereka bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla lebih tenang. Maka kalau musibah datang, sifatnya semuanya kena, termasuk yang orang beriman tadi, walaupun dia ingkar mungkar. Ini kata Nabi SAW, semua akan ditimpa kalau musibah Allah datang, baik yang kafir ataupun yang beriman, dan nanti Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan keimanannya. Nanti Allah bangkitkan yang beriman tadi selamat, gitu kan? Tidak ada kena hisab hari kiamat, tapi dia kena musibah itu. Kecuali kalau dia keluar dari tempat itu.
Dia sudah ingkar mungkar, dia ingatkan berulang kali tidak mau, dia tinggalkan. Saya tinggal di kos-kosan, 10 kos-kosan, 9 orang berzina, saya sendirian. Saya udah ingatin, tapi mereka tidak mau. Apa yang saya harus lakukan? Masa bodoh, tinggal saja, ya musibah akan datang. Kapan ada pencopet masuk, dicuri semua 9 kamar, kita juga kena yang 10. Datang musibahnya, cari kos lain, pindah. Tidak bisa tinggal di situ, karena musibah akan datang. Itu juga diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang penduduk negeri Ila. Negeri Ila ini negeri yang Allah Azza wa Jalla ubah mereka ya, menjadi monyet dan kera dari turunan Bani Israel. Kalau Ila ini sekarang berada di perbatasan antara, kalau tidak salah, Yordania dengan Mesir. Jadi antara Asia dengan Afrika gitu. Kalau dari Saudi sekarang di penghujung di utara Saudi bisa kelihatan tuh. Dulu setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal gitu kan, ada pengikut-pengikutnya yang dari Bani Israel. Salah satu hukum dalam Taurat, mereka tidak boleh memancing hari Sabtu. Tapi ternyata penduduk Ila ini terbagi menjadi 3. Ada mayoritasnya 60-70% itu tidak mau dengar. Kenapa? Karena profesi utama mereka adalah nelayan, dan kalau hari Sabtu justru ikan-ikan itu datang di pinggiran, di depan mata mereka. Ya kalau mungkin kita petani, buahnya sudah tinggal panen, gitu kan? Kalau orang bisnis, depan mata tinggal ya menandatangani saja kesepakatannya. Tapi pada hari itu dilarang, nggak boleh hari Sabtu, nggak boleh mancing. Apa yang mereka lakukan? Kelompok yang mayoritas ini 60-70%, mereka memanipulasi keadaan. Mereka pasang jala malam Sabtu. Hari Sabtu mereka nggak mancing, hari Ahad mereka panen hasil jalaannya. Mereka mau menipu Allah Azza wa Jalla. Kemungkaran. Ada kelompok kedua ngingatin, nggak boleh, haram, Allah haram, harus ditinggalkan ini. Mereka bilang enggak apa-apa, ributlah. Akhirnya 2 kelompok ini, tapi kelompok ini kecil, komunitasnya kecil. Ya kurang lebih 15%. 15% lagi kan tadi 70% yang mungkar, yang mau menipu Allah tadi. 15% mengingatkan mereka, 15% lagi beriman juga, tidak ikut-ikutan mancing hari Sabtu, tapi yang jadi masalah mereka beriman. Mereka justru membendung 15% kelompok kedua yang mengingatkan kemungkaran tadi. Mereka sambil berkata, tidak usah diingatkan, nanti azabnya Allah datang, tidak usah didakwai mereka. Apa yang terjadi? Pada saat datang musibah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selamatkan khusus kelompok yang 15% tadi yang mengingkar mungkar itu, dan yang 15% tadi yang tidak ingkar mungkar tapi malah menahan orang yang ingkar mungkar, tergabung dengan yang 70% yang tadi berbuat kemungkaran, dan Allah semua sama ratakan mereka, tertimpa, berubah menjadi monyet dan kera, dan akhirnya Allah Azza wa Jalla matikan mereka setelah 3 hari dari kejadian tersebut. Itu tentang kisah penduduk negeri Ila. Insya Allah kalau tidak ada halangan, Selasa depan nanti saya datangkan surahnya dan ayatnya. Sekarang saya tidak terlintas ya, kecuali kalau Ustaz Mukhtar bisa bantu kita ya, tentang Ashabus Sabt ya. Jadi itu kisah tentang Ashabus Sabt, tentang negeri Ila. Baik, intinya adalah musibah umum datang itu kalau ya sifatnya maksiat merajalela dan tidak dimungkiri kemungkaran. Ada musibah yang datang sifatnya individual, khas, dan ini juga dibagi 2 oleh para ulama. Ada yang sifatnya datang karena dasarnya dia orang fasik, orang muslim tapi maksiat, berzina lah, menipu orang lah, berbohong lah, maksiat, dia fasik. Atau orang kafir. Kalau musibah datang kepada orang-orang seperti ini, maka berarti disebabkan hanya karena dosa juga, nggak ada yang lain, karena kemaksiatannya, karena kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kafir, karena kekafirannya dan pelanggarannya supaya dia kembali kepada Allah, meninggalkan itu kesalahan mereka. Kalau dia orang fasik juga sama, agar kalau orang fasik membersihkan
pelanggaran dosa yang dia lakukan dan mengingatkan agar mereka meninggalkan maksiat itu. Misal ada orang naik motor pergi berzina, la qaddarallah bannya pecah, jatuh terguling, patah tangannya, datang musibah kepada dia. Dia tadinya mau pergi berzina. Apa gunanya itu? Gunanya kalau dia orang kafir agar dia kembali kepada keimanan, menyadari bahwasanya dia punya keterbatasan dan dia sedang salah. Kalau dia orang fasik juga sama, dia kembali meninggalkan. Tapi kalau orang fasik karena dia masih muslim, sekaligus membersihkan dosa karena roda bannya pada saat jalan sudah berdosa, itu diampuni dengan tadi tangannya patah misalnya, sekaligus mengingatkan dia kembali. Karena kalau sudah musibah datang dan orang juga tidak sadar, maka kapan lagi dia akan sadar? Tidak mungkin. Makanya musibah itu sebenarnya untuk menarik orang agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kategori pertama. Di poin kedua, musibah khusus yang datang kepada atau dengan cara atau dua kategori. Kategori pertama adalah datangnya kepada orang kafir dan orang fasik. Yang kedua adalah datangnya kepada orang beriman. Anda lagi tidak ada masalah, tiba-tiba sakit. Alhamdulillah sudah jaga sholat 5 waktu, udah tutup aurat, udah jaga lisan, udah jagalah ibadah. Tapi musibah datang. Ada orang yang ganggu, ada orang utang nggak bayar, ada saja. Ya, lagi jalan ban mobilnya atau ban motornya pecah, gitu kan? Ada saja halangan-halangan, mungkin diganggu oleh orang, digibah oleh tetangga, oleh teman, ada saja yang disakiti. Maka ini berarti murni untuk meninggikan derajatnya. Makanya kata Nabi SAW, dan khusus masalah ini itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Dan juga dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bukhari, idza ahabballahu abdan yusib minhu. Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah pasti akan berikan dia cobaan. Cobaan itu gunanya untuk apa? Tantangan, supaya kita menjadi lebih punya pengalaman. Manusia ini kalau nggak punya tantangan, kalau antum misalnya dalam seharian tidak ada kerjaan, tidak ada program, apa yang antum akan buat di rumah? Tidur, makan, begitu terus. Kita kayak tidak bisa, manusia memang tidak bisa. Kalau tidak dibuatkan program, tidak dibuatkan cobaan, tantangan, dia tidak bergerak. Memang manusia begitu. Dengan adanya banjir seperti sekarang, orang jadi baru sadar, oh iya ternyata kalau tidak banjir itu enak ya. Kemudian jadi mereka punya ide-ide yang lain, muncul bagaimana menghadapi banjir. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana macam-macam. Jadi itu bisa memunculkan ide. Manusia memang kalau tidak dibuatkan program, tidak tersibukkan atau tidak disibukkan, maka otomatis mereka akan kosong saja. Berapa banyak orang begitu, kalau liburan, lagi tidak ada kerjaan, cuti kantor, tidur, seharian tidur. Dia tidak buat program, kecuali Allah yang Allah kasih hidayah gitu. Juga dalam athar disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau atau ada beberapa derajat di surga di mana tidak bisa dijangkau kecuali dengan cobaan. Dengan cobaan, di antaranya hadis sahih berbunyi kata Nabi SAW, mohon maaf tadi itu bukan hadis, ini hadis Nabi yang sekarang. Kata Nabi SAW, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan tidak bisa diampuni dengan istighfar, dan Allah akan coba hamba tersebut dengan penyakit. Kata para ulama, ini masuk dalam kategori orang-orang beriman pun selain ditinggikan derajatnya, yaitu poin pertama di surga dia akan dapatkan, dan juga kalau dia masih punya dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Peninggian derajat ini di surga tidak bisa didapat kecuali dengan cobaan tadi. Jadi mungkin saya pernah beri contoh ya. Mungkin ada derajat di surga kita tidak bisa jangkau kecuali dengan 100 tahun puasa, 100 tahun sholat malam. Tapi dengan kita dicoba 10 tahun sakit, kita bisa sampai derajat itu. Bisa sampai ke derajat itu, dan tadinya kita nggak bisa karena umur kita cuma 60 misalnya. Nah, di antara cobaan yang datang kepada semua merata, baik orang kafir, baik orang fasik, baik orang mukmin, itu adalah musibah kematian. Musibah kematian itu dianggap musibah. Baik dia mati atau ada orang yang dia cintai meninggal dunia atau mati. Kalau dia mati berarti jadi musibah buat diri dia kalau dia masih kurang amalnya, atau dia masih ada program-program di dunia yang belum sempat
aplikasikan. Kerabatnya atau anaknya yang dia tinggalkan, bagaimana keadaannya, ada musibah-musibah yang datang. Juga orang-orang yang ditinggal sama dia sama. Musibah karena meninggalnya orang ini, mungkin karena masih ada keperluan, gitu kan? Mungkin karena ilmunya, mungkin karena hartanya, mungkin karena jabatannya, mungkin karena kedudukan dia sebagai orang tua misalnya, maka anaknya merasa kehilangan dan seterusnya. Kematian ini kalau datang, musibah ini kalau datang, pastinya atau dipastikan semua orang akan merasa sedih. Semua orang merasa sedih, normal saja. Kalau ada orang, subhanallah, orang yang sangat dekat dengan dia meninggal kemudian dia tidak rasa sedih, itu sesuatu yang aneh. Misal anak meninggal, ayahnya sedih, wajar. Atau sebaliknya, ayah meninggal, ibunya meninggal, anaknya nangis, sedih, biasa. Itu biasa saja. Dan ini normal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW waktu meninggal anaknya Ibrahim, maka beliau meneteskan air mata. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kan dilarang dalam Anda larang. Seperti dosa besar ke-46 meratapi dan menampar pipi. Ya, niyaha, mukul-mukul kepala. Kenapa ya terjadi sama dia? Kenapa bukan saya? Misal, itu namanya meratapi. Menyesali kenapa terjadi musibah itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, Anda larang itu. Maksudnya sampai menangis pun sebenarnya sahabat faham itu dilarang. Maka Nabi SAW berikan penjelasan, waktu sambil air mata beliau netes, beliau mengatakan, inilah rahmat yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya. Artinya, kalau hanya sekedar menangis karena sedih normal-normal saja, tapi jangan niyaha, jangan mukul-mukul diri, nampar-nampar, cakar-cakar, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Makanya waktu beberapa sahabat sempat niyaha, ada yang sempat nangis-nangis karena kerabatnya meninggal di medan perang, Nabi SAW mengatakan, jangan kalian doakan diri kalian keburukan, diri kalian, harta kalian, anak keluarga kalian, ya, keburukan, karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya. Kenapa saya juga tidak apa-apa ditimpa musibah seperti dia? Kenapa dia? Kenapa bukan saya? Kenapa dan seterusnya. Maka ini tidak boleh dalam Islam, karena bisa malah kita yang ditimpa, malah kita yang tertimpa apa yang sebenarnya menimpa orang tersebut. Dan sebaliknya kita dianjurkan kalau kita sedang sholat jenazah, di antara doa yang kita baca adalah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami agar kami punya kesempatan untuk mengerjakan seperti yang dia pernah kerjakan dalam bentuk pahala. Orang ini pernah apa sih? Sholat malam, pernah sedekah, pernah apa. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa mendapat kesempatan mengerjakan seperti pahala dia. Dan janganlah engkau membuat kami terjerumus dalam fitnah yang telah menimpa dia selama dia hidup. Jadi kalau ada masalah-masalah yang pernah dia hadapi, jangan kami hadapi lagi. Jadi kita meminta agar dijauhkan dari masalah yang menimpa orang lain. Baik, ada beberapa hal yang harus diketahui pada saat ada kematian. Yang pertama adalah, yakinlah saudaraku, kematian itu bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari segalanya. Maksudnya gimana? Kalau kita meninggal dunia, itu bukan akhir dari segalanya. Kenapa? Karena memang hanya yang kita tinggalkan hanya dunia. Dan kalau Anda beriman, Anda pindah alam. Jadi kita kesannya secara duniawi, kemasan duniawi meninggal, hilang gitu kan. Tapi sebenarnya tidak. Dan saya katakan awal dari segalanya, karena memang nanti apa yang kita kerjakan di dunia ini yang sebentar, itu akan kita temukan di sana. Dan di sanalah di akhirat kita akan mendapatkan yang kehidupan yang hakiki. Tidak ada kematian, nggak ada capek, nggak ada letih. Kita akan bertemu dengan Tuhan kita Allah Azza wa Jalla, dan banyak sekali hal yang dijanjikan dalam syariat kita berhubungan dengan masalah akhirat. Kalau orang meninggal dunia, dan itu sudah sunnatullah, pasti semua meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa dha'iqah. Kata para ulama, dha'iqah ini artinya pasti merasakan, gitu kan? Baik dengan sesuatu yang dahsyat atau biasa saja, sama aja, dia akan merasakan tetap kematian datang kepada dia. Jadi nggak bisa kita menghindar darinya. Nah, bagi orang yang, kita mulai dulu dengan orang yang mau meninggal, kita semua akan meninggal ya. Nanti baru kita masuk ke bagaimana dengan orang yang ditinggal. Meninggal dalam Islam ini, karena kita sudah tahu pasti terjadi, dianjurkan agar kita mencari mati yang terbaik, dan itu adalah mati syahid dalam Islam. Itu sudah tahu sama-sama. Dan Nabi SAW motivasi kita agar selalu berharap dan minta kepada Allah agar diberikan mati syahid, agar mati yang terbaik. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, bunyinya,
Man talaba asy-syahadata bisidq ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang betul-betul tulus minta kepada Allah agar matinya nanti mati syahid, mati yang terbaik. Sama kalau kita dapat job pekerjaan yang terbaik, bukan cuma sekadar jadi staff tapi langsung jadi manajer atau jadi dirut sebuah perusahaan misalnya, sebuah sesuatu yang sangat baik. Siapa yang minta itu tulus karena Allah ingin mati syahid yang benar dari hatinya, maka Allah akan sampaikan dia pada derajat nanti di surga para syuhada walaupun dia mati di atas ranjangnya. Ada motivasi, gitu kan, untuk mendapatkan mati yang terbaik. Jadi kita semua yang hadir di sini dan insya Allah juga yang mendengarkan ceramah kita ini, yang saya sarankan bagi diri saya dan anda sekalian adalah bagaimana kita meminta kepada Allah dengan tulus agar matinya pun mati yang syahid. Bagaimana mekanismenya Allah lebih tahu. Makanya Umar radhiyallahu anhu pernah berdoa dalam hadis yang sahih di depannya Hafsah waktu beliau jadi khalifah. Beliau mengatakan, saya memohon kepada Allah agar Allah karuniakan saya syahadah, mati syahid, dan di kota Rasulullah di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hafsah anaknya yang waktu tentu Hafsah ini adalah ummul mukminin ya, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah berkata kepada ayahnya Umar, wahai ayahku, bagaimana bisa anda mendapatkan keduanya? Mau mati syahid tapi anda nggak ikut berperang, tunggu di Madinah. Sementara waktu itu Madinah adalah pusat kekuatan Islam dan tidak mungkin Madinah pada zaman itu ya, tidak mungkin Madinah diserang oleh musuh, nggak mungkin, karena luar biasa kekuatan Islam ekspansi sampai seluruh wilayah Persia, itu adalah Afghanistan, Pakistan ya, sebagian besar wilayah India ya dulu, kemudian sebagian wilayah Cina, seluruh wilayah Rusia, Irak dan Iran, semua itu Persia. Itu takluk semua di tangan Umar radhiyallahu anhu. Semua runtuh. Kemudian sebagian besar wilayah Romawiya, ya, sebagian besar wilayah di Afrika, itu semua sudah masuk dalam ekspansi Islam. Jadi susah sekali pasukan musuh masuk ke Madinah karena memang pasukan Islam lagi ekspansi keluar dan kekuatannya sangat lebar. Kemudian yang kedua minta lagi mati syahid di kota Rasulullah di Madinah, karena mati di kota Madinah ada fadilahnya sendiri. Ya, sebagaimana kita akan masuk ke poin kedua nanti ini, walaupun ini sangat sensitif dan kecil sebenarnya bahasannya, tapi perlu juga ya, adalah meminta agar kita selain mati syahid, mati juga di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya kota di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui wahyu agar kita bisa mati di situ adalah kota Madinah. Enggak ada kota lain. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, "Man istata'a an yamut fil Madinah falyamut." Ini masuk dalam kategori atau bab fadail Madinah. Siapa yang bisa meninggal dunia di Madinah maka sebaiknya dia melakukannya. Jadi dia coba mati di Madinah, minta kepada Allah, berusaha tinggal di akhir hayatnya di kota Madinah. Umar radhiyallahu anhu ini menggabungkan keduanya nih, mati syahidnya dan juga mati di kota Rasulullah SAW. Anaknya Hafsah bertanya, abahku bagaimana caranya? Anda tidak ikut berperang, bagaimana mati syahid? Dan yang kedua lagi, Anda minta mati di kota Rasulullah. Di sini, Madinah lagi aman. Kata Umar apa? Ya'ti bihallah insya. Allah pasti datangkan kalau Allah mau. Gak usah khawatir. Benar, di akhir hidup Umar radhiyallahu anhu datang Abu Lu'lu, Majusi, orang yang beragama Majus, kemudian pura-pura masuk Islam, lalu dia ikut dalam saf, ditusuk oleh Umar sementara sholat jadi imam. Ya kan, saking dalamnya tusukannya sampai dari punggung belakang sebelah kanan itu sampai tembus ke depan perutnya, gitu kan, radhiyallahu anhu. Dan pada saat beliau minum susu, sempat keluar susu itu dari dua lubang ini karena tembus dari belakang ke depan, tapi beliau tidak langsung mati. Akhirnya beliau mati gara-gara tusukan tersebut. Mati gara-gara tusukan. Jadi beliau betul mati dibunuh oleh orang kafir, akhirnya mati syahid dan mati di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini langsung dua poin tentang mencari mati yang baik, mati syahid dengan minta, dan juga kita minta mati di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada sebuah doa yang selalu saya minta agar ikhwah dan akhwat yang hadir di pengajian saya untuk menghafalnya. Kalau ada teman kita pakai baju baru, selalu doakan doa ini. Ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru. Ilbis itu semoga kau selalu pakai. Ilbis jadidan, semoga engkau selalu memakai baju yang baru, karena dia pakai baju baru ya. Wa ish hamidan, dan semoga kau ish itu hidup. Ish hamidan, hidupmu selalu mulia, hidupmu selalu enak, nyaman, Allah berkahi. Dan terakhir, wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau mati syahid. Kau mati syahid, gitu kan? Jadi di antara doa yang luar biasa, doa mulia, doa yang mulia. Jangan pernah takut menghadapi kematian, karena mati itu adalah pintu
Satu-satunya pintu untuk masuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan apa yang Allah janjikan serta panen dari apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Orang yang takut mati hanya orang yang belum punya atau tidak melakukan perbuatan yang akan dia panen nanti di sana. Gitu kan? Tapi kalau kita sudah sini, udah jalankan perintah Allah, udah sholat, udah puasa, udah zikir, udah mengaji, sudah selesai. Kata para ulama akidah, termasuk tingkat iman tertinggi bagi seorang mukmin adalah dia meyakini bahwasanya semua orang yang beriman dan beramal soleh pasti Allah akan kasih balasan sesuai dengan janji Allah, karena Allah tidak akan memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sebagaimana Allah pasti menghukum orang-orang yang zalim dan berbuat kejahatan, itu sudah sunnatullah, pasti, ya. Wala yuraddu ba'sunil qaumil mujrimin, kata Allah. Allah tidak akan pernah bisa ditolak ba'snya, balasannya, hukumannya kepada orang-orang yang mujrimin, orang yang berbuat kejahatan. Itu harus keyakinan, harus diyakini. Baik, ini berhubungan dengan masalah itu. Kemudian termasuk menyambut kematian, ya, yang penting diketahui bagi kita semua yang mau mati adalah bagaimana kita membekali diri kematian itu dengan amal-amal yang baik, amal-amal saleh. Semuanya apa saja. Dimulai dengan dari yang wajib sampai yang sunnah, ya. Semua dikerjakan. Mungkin ini rinciannya panjang tapi cukup Anda kerjakan saja, gitu kan. Kemudian juga Anda mencari asbab. Yang keempat, asbab ini sebab-sebabnya orang bisa mati yang baik. Misal ada kesempatan bisa ikut medan perang, berjihad, memang lagi difatwakan oleh para ulama, terbuka kesempatan ikut. Memang mencari asbab itu. Sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat hadir di perang Uhud, di perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk, Fathi Makkah, itu semua dihadiri oleh Nabi SAW dan para sahabat untuk mencari karunia Allah mati syahid, gitu kan. Jadi ada sebabnya, ada sebab-sebab yang kita lakukan, gitu kan, yang kita lakukan. Ya, kita menjauhi mati-mati yang buruk, itu sebab-sebab buruk kita jauhi. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman, gitu kan. Ini semua hal-hal mendasar yang mesti diketahui. Dan yang terakhir dalam masalah menyambut kematian adalah kita harus punya wasiat. Wasiat dalam hal-hal yang bisa nanti menahan ruh kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, di antaranya misalnya kita masih punya dosa sama orang, punya hubungannya, pernah ghibah, pernah berbuat salah, ya, pernah menyakiti orang lain. Ini semua harus diselesaikan. Dan yang kedua adalah utang. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang tidak punya dirham dan dinar, bisnis rugi, dirhamnya hilang. Kata Nabi SAW, bukan, orang yang datang hari kiamat dengan puasa, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan sedekah, tapi dia pernah datang mencaci maki orang ini, pernah pukul orang ini, pernah menzalimi orang yang ini, dan pernah mengambil haknya orang yang ini. Sementara dia belum sempat minta maaf atau mengembalikan, maka orang-orang tersebut akan datang hari kiamat menuntut masing-masing sampai diambil pahala-pahalanya. Kalau habis pahalanya dan masih ada yang nuntut, maka diambil dosa-dosa penuntut diberikan kepada dia, sehingga itu membuat pahalanya habis dan dosanya bertumpuk, membuat dia dilemparkan ke dalam api neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat. Berarti memang harus ada wasiatnya. Misal kita pernah menzalimi seseorang, sampaikan maaf, kan gitu. Dan paling bagus, paling normal kalau kita punya masalah sama orang, jangan dinginapkan. Jangan dinginapkan. Ya, jadi lebih bagus pada saat itu langsung minta maaf, selesai, udah, lebih aman, kan gitu. Masalah dia maafkan atau tidak itu nanti lagi. Yang jelas kita sudah tulus insya Allah meminta maaf, itu sudah sangat baik, karena itu perintah agama kita. Ya, kalau belum dimaafkan kita coba lagi 2 kali, 3 kali berusaha untuk bisa meminta maaf. Kalau dia sudah meninggal, bagaimana caranya? Kata ulama, kita menyebut-nyebut kebaikan si mayit, atau kita, ya, mendoakan dia, beristighfar kepada Allah untuk dia supaya Allah ampuni. Kalau dia punya itu, kalau kita pernah menggibahnya atau yang sifatnya rohania, ya. Tapi kalau sebuah benda materi yang pernah kita ambil, maka kita kembalikan. Misalnya mencuri benda, baju kah, barang kah, segala itu dikembalikan, ya, kepada dia kalau masih hidup, kalau tidak kepada walinya, Jadi kita kembalikan itu, ya, supaya tidak ada masalah lagi dengan orang-orang seperti ini, tidak ada masalah lagi dengan orang, jadi ini aman istilahnya. Yang kedua adalah utang. Sabda Nabi SAW, ruh seseorang akan tergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum terbayar. Tulis wasiat. Kalau kita punya utang belum sempat bayar, saya punya utang sama si fulan, ya, kalau saya sempat meninggal tidak bayar, saya berharap ada wali saya atau keluarga saya yang bisa bayarkan. Kita tulis, ya, di mana segala, gitu kan. Atau kita sebaliknya, bukan punya utang, tapi misal kita punya tanah banyak,
kemudian kita mewasiatkan supaya yang sepertiganya diwakafkan untuk pesantren, untuk masjid. Jadi kalau kita meninggal, maka wali kita atau ahli waris kita sudah tahu. Makanya kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian punya sesuatu di benaknya terlintas selama 3 hari kecuali dia sudah tulis dalam bentuk wasiat. Dan ini Allah SWT menyuruh kepada orang-orang yang masih hidup, kalau ada keluarganya meninggal, disuruh jalankan dulu wasiatnya. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Jadi setelah wasiat ya yang ditulis oleh dia dijalankan, utangnya sudah dibayar, baru boleh dibagi warisannya. Jadi nggak boleh warisan dibagi dulu kecuali dipastikan tidak ada wasiat dia tidak ada mewakafkan tanah, dia tidak pernah mau suruh sumbangkan kepada orang. Nah, itu barulah dibagi. Itu pun setelah Allah mengatakan mimba di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah wasiat dijalankan, baru utangnya dibayar, kemudian baru dibagi untuk ahli waris, gitu kan? Jadi ini diantara hal-hal yang mesti diketahui bagi orang yang mau menghadapi kematian. Kalau masalah kita mati bagaimana, kita mati di mana, itu nggak penting dalam Islam. Karena kata Nabi SAW, kalau Allah ingin datangkan ajal seseorang di satu tempat, maka dipastikan Allah akan membuat dia punya hajat di tempat itu, ya, kemudian dia akan pergi ke sana dan dia akan meninggal di tempat dan waktu yang telah Allah tentukan. Misal ajal kita akan meninggal di Bandung, di Surabaya, di Irian, di Saudi, di Madinah misalnya, insya Allah satu waktu kita meninggal, maka Allah akan buat kita punya hajat dan kita akan meninggal di sana. Biidnillahi ta'ala, atau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah hadis penyampaian wahyu, kita sudah punya bocorannya gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan ya nanti saya mati di mana gitu kan, dan dalam kondisi bagaimana. Yang penting kita sudah tadi ambil poin-poin yang saya jelaskan, ada asbab, ada sebab-sebab yang kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kematian. Juga sama, menilai husnul khatimah dan su'ul khatimah sudah pernah saya jelaskan, bukan dari kondisi fisik orang yang mati, tapi dari perilaku dia beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Bukan berarti orang ditabrak mobil badannya hancur atau mati kesetrum kemudian kita katakan su'ul khatimah, tidak. Belum tentu. Kan gitu. Belum tentu, karena itu mekanismenya tidak terlalu dipentingkan dalam agama Islam. Kata Nabi SAW, ya, kalau seseorang terbiasa dengan satu perbuatan, Allah akan tutup hidupnya dengan perbuatan itu. Jadi kita tahu ini su'ul khatimah dari mana? Kita lihat seminggu sebelumnya apa yang dia lakukan. Bisa saja ada orang mati keluar dari masjid, gitu kan? Ternyata dia masuk ke masjid itu tujuannya untuk mencuri. Bisa saja. Lihat perilaku dia beberapa hari sebelumnya, ternyata dia mencuri banyak tempat. Itu berarti bukan husnul khatimah. Walaupun dia keluar dari masjid kan gitu. Sama halnya mungkin ada orang, subhanallah, dia lewat dari sebuah gang, di sebelah gang itu adalah bar. Dia lewat, ternyata rumahnya di belakang bar. Dia lewat, terus dia mati. Tergeletak di depan halamannya bar itu. Apakah itu su'ul khatimah? Tidak. Kan gitu. Tapi dilihat perilaku dia beberapa hari sebelumnya, sebagaimana Nabi SAW sudah sampaikan kepada kita tadi. Baik, kita tutup sekarang dengan poin yang berhubungan dengan bahasan kita. Bagaimana dengan orang yang menghadapi keluarganya yang meninggal? Kita masih hidup tapi keluarga kita yang meninggal. Yang paling pertama adalah kita ihtisab, kata ulama. Ihtisab ini mengharap pahala di sisi Allah SWT. Kita harus tahu dia hanya mendahului kita saja, ya, mendahului ke akhirat. Kita juga akan nyusul. Ibaratnya saya sama dia punya, sama-sama mau ke Surabaya misalnya, tapi tiketnya dia dapat jam 10 pagi, saya dapat jam 3 sore. Saya juga akan nyusul nantinya. Tapi yang paling penting adalah yang kita harus sadari, di akhirat itu cuma ada surga atau neraka, nggak ada tempat lain, nggak ada pilihan lain. Jadi kalau kita ke surga maka aman dari neraka. Kalau kita ke neraka maka kita tidak aman, tidak masuk dalam surga. Dan ini ditentukan dari apa yang kita kerjakan selama kita hidup, gitu kan? Selama kita hidup. Baik, yang pertama adalah ihtisab. Kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga ya kita mendapatkan pahala dari meninggalnya atau sedihnya kita karena meninggalnya kerabat tadi. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita pada saat bertakziah kepada keluarga orang yang sedang bersedih, ya, kita mengatakan a'adhamallahu ajrakum. Semoga Allah melipat gandakan pahala kalian atas kesabaran kalian ini. Ya, mengharapkan pahala. Inna lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad wa kullu syai'in bimiqdar. Sesungguhnya milik Allah yang dia kasih, milik Allah yang dia ambil dan semua berjalan sesuai dengan takdirnya. Jadi kita mengharapkan pahala. Musibah apapun akan mendatangkan pahala kalau kita terima. Ihtisab. Yang kedua adalah tidak boleh kita menyesalinya
Menyesali kejadian tersebut itu takdir Allah, tidak boleh menyesalinya. Yang ketiga, tidak boleh kita niyaha, ini inti bahasan. Tidak boleh teriak-teriak, mukul-mukul badan, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan ini yang dititik beratkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Memang saya panjang lebar dan ini mungkin yang sudah sering hadir di pengajian tahu, metode saya gunakan sama. Jadi saya bukan cuma langsung bahas to the point, tapi kita masuk jauh sebelumnya. Baik, khusus poin yang ketiga tadi, yang masalah terakhir ini, kalau kita menghadapi keluarga kita yang meninggal atau keluarga meninggal, tidak boleh meratapinya. Ini yang dilarang secara mutlak dan ini termasuk kategori dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih Imam Muslim, diangkat oleh beliau Imam Az-Zahabi, "Ithnatani huma bin nasi kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit." Dua hal jika ada pada manusia maka akan menyebabkan kekufuran padanya. Artinya dia akan keluar dari Islam atau dia akan memikul dosa kekufuran. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah menghina nasab. Misal di Indonesia mungkin ada kadang-kadang orang olok-olok ya. Mungkin karena ini turunan, mohon maaf, ini turunan Jawa, ini turunan Sulawesi Bugis, ini turunan Kalimantan, suku apa, terus diolok-olok. Itu nggak boleh, menghina nasab. Dosa besar. Ya, tidak boleh, karena suku-suku itu datang juga Allah yang ciptakan semuanya. Tidak ada bedanya. Warna kulit hitam, warna kulit putih, suku Melayu, suku Arab, orang bule, orang Afrika, sama saja, semua makhluknya Allah. Cuma itu hiasan Allah kasih supaya ada perbedaan, gitu kan? Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gagah, ada yang jelek. Itu biasa, sunnatullah, kan gitu. Jadi tidak boleh menghina jalur keturunan. Nah, sebagaimana juga banyak orang menghina ayahnya temannya. Kata Nabi SAW, ya, dosa yang termasuk besar adalah seseorang menghina dan menjatuhkan orang tuanya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa yang mau menghina orang tuanya sendiri? Mereka heran gitu. Kata Nabi SAW, dia menghina orang tua temannya, maka temannya menghina orang tuanya. Gitu kan? Itu terjadi. Ibunya temannya, ayahnya temannya, apalah disebutin macam-macam. Maka akhirnya temannya itu juga menghina orang tuanya. Berarti itu dia yang berdosa, dia penyebab, gitu kan? Itu nggak boleh menghina nasab. Kemudian yang kedua adalah meratapi mayit. Dan meratapi ini bukan cuma dia mulai dari tangisan yang terisak-isak, gitu kan? Sampai memukul-mukul badan, mencakar, kan gitu. Tidak mau makan. Semua masuk kategori meratapi. Tidak boleh dalam Islam. Karena bukan berarti kalau kita meratapi kemudian dia akan hidup kembali. Enggak kok. Mau dia muda kah, mau dia gagah kah, mau dia kaya kah, mau dia sehat kah, ajalnya datang, selesai dia mati. Biar kita nangis setengah mati, dia tetap akan mati. Nggak ada gunanya. Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana memperbanyak amal buat dia. Dan ini poin keempat ya. Tadi poin ketiga ini tidak boleh meratapi. Poin keempat adalah kita memperbanyak ya amal soleh buat si mayit. Itu yang harus kita kerjakan. Mendoakan dia. Nanti akan kita rincikan sedikit masalah itu insya Allah. Mudah-mudahan keburu. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, an-naihatu idza lam tatub ulbisat dir'an min jarab wa sirbalan min katirani yaumal qiyamah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Orang yang meratapi mayit apabila tidak bertaubat sebelum meninggal, niscaya kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan mengenakan jubah yang terbuat dari aspal yang panas dan baju besi yang berkarat. Tidak ada gunanya. Meratapi mayit kita tambah sedih, gitu kan? Kemudian hari kiamat ditambah lagi dengan azab yang pedih. Apa manfaatnya? Enggak ada manfaat sama sekali. Waktu masih ada. Kemudian juga dikatakan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk golongan, kata Nabi SAW, saya bukan orang muslim. Orang yang menampar pipi, merobek pakaian dan manggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Jahiliyah ini sebagian ulama hadis bilang seperti dia bilang, kenapa ya dia yang kena, kenapa bukan saya ya? Misal ada ini biasa terjadi orang tua kalau anaknya meninggal, apalagi ibu-ibu ini kan tidak bisa nerima anaknya mati. Itu kan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ambil ajalnya. Udah. Biasa gitu kan? Kenapa ya dia mati? Coba saya aja. Nah, ini tidak boleh, kan itu. Itu termasuk yang dilarang. Jadi bukan dari ajaran Islam, dilarang itu. Kita boleh sedih tapi ada batasannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayatkan juga oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi."
Yang lebih bahaya lagi adalah kalau anda sayang kepada kerabat anda yang meninggal, tangisan anda itu bisa menyiksa dia, menjadi penyebab dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mungkin anda bertanya, kok bisa dia tidak berbuat? Ya mesti memang diingatkan, gitu kan? Mesti diingatkan. Makanya dikatakan sesungguhnya seorang mayit akan disiksa dalam kuburnya disebabkan karena ratapan untuknya. Ya, ini cukup panjang pendapat ulama, tapi diantaranya mereka mengatakan memang seperti lafaz hadisnya, Allah datangkan siksaan kepada si mayit karena ratapan dari kerabatnya. Makanya hal-hal begini hal mendasar harus diketahui bagi setiap orang atau setiap muslim. Juga Nabi SAW berlepas diri dari perempuan yang berteriak-teriak, nangis, perempuan yang menggunduli rambutnya, dan perempuan yang merobek-robek bajunya saat tertimpa musibah. Ya ini semua disebabkan tadi misal anaknya yang mati kan gitu. Nah ini semua termasuk hal-hal yang harus diketahui. Kemudian ketiga hadis yang terakhir beliau mengatakan disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Poin yang keempat yang harus dijaga tadi saya bilang adalah memperbanyak amal saleh buat si mayit. Ini yang poin terakhir. Dan ini yang harus yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi sudah contohkan seperti misalnya kata Nabi SAW kalau orang meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3 sumber kan, sedekah jariyah, sedekah yang terus berjalan, apa saja yang terus fasilitas dipakai, ilmu yang bermanfaat, paling tinggi ilmu agama atau ilmu apa saja. Termasuk ibu-ibu pernah saya tekankan kalau ibunya ajarkan resep makanan lalu dia pakai, dia praktekkan lalu dia ajarkan, itu termasuk ilmu bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Ini 3 cara menambah amal soleh. Kemudian yang keempat adalah doa orang muslim kepada muslim yang lain. Ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, muslim mendoakan muslim yang dalam dhahril ghaib, tidak kelihatan. Kata sebagian ulama sudah mati, gitu kan? Maka diterima. Kemudian haji dan umrah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, orang tua saya sudah tua, tidak bisa perjalanan, apakah saya boleh haji dan umrah untuknya? Dalam riwayat lain dikatakan orang tua saya sudah meninggal, bolehkah saya haji dan umrah untuknya? Kata Nabi SAW, boleh, hajikan dan umrahkanlah kedua orang tuamu. Dan ini yang penting adalah memperbanyak doa tadi. Jadi ini kurang lebih 4 perbuatan harus kita jalankan pada saat kita menghadapi keluarga kita yang meninggal dunia. Tentu ada juga diantaranya membaca kalimat istirja, ini sudah umum ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ini dibaca bukan cuma pada saat kematian, semua musibah. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada atau hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktunya? Baik, yang ke-47 dosanya juga ini sekalian kita bahas karena satu bab, sebenarnya satu bahasan, menghina nasab. Menghina nasab. Ini juga di sini Imam Az-Zahabi cuma mengangkat satu hadis, makanya yang pegang kitabnya sudah atau pegang bukunya sudah tahu ini. Ada hadis satu saja yang tadi sudah kita sebutkan ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Ithnatani huma bin nasi kufrun at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit." 2 perbuatan yang ada kalau pada manusia akan menyebabkan mereka kufur, yaitu menghina nasab dan meratapi si mayit. Dan ini sudah saya rincikan tadi bagaimana menghina nasab itu, menghina nasab itu. Dan di sini kita juga perlu ketahui tidak ada nasab ya yang terhina dalam Islam. Walaupun orang tua kita kafir. Seperti misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu namanya Abdullah. Nama ayahnya Abu Bakar siapa? Abi Quhafah. Meninggal dalam keadaan kafir. Tapi dalam Islam tidak boleh dihapus namanya ayah kita. Tetap dipakai Abdullah ibn Abi Quhafah. Umar bin Khattab. Ayahnya Khattab dalam keadaan kafir. Tapi tetap dikatakan Umar bin Khattab. Uthman bin Affan. Affan juga ayah Uthman meninggal dalam keadaan kafir, gitu kan? Ali bin Abi Thalib juga meninggal dalam keadaan kufur. Tapi tetap nisbahnya kepada ayah-ayah mereka. Jadi itu tetap ada dan itu berarti tidak dalam keadaan kufur aja kita tidak boleh sama sekali. Ikrimah salah satu sahabat Nabi, anaknya Abu Jahal, awalnya membenci Islam gitu kan. Setelah itu dia masuk Islam, ya. Dan dia termasuk punya andil besar dalam banyak peperangan, ya kan gitu. Ikrimah bin Abi Jahal. Abi Jahal itu siapa? Fir'aunnya umat ini. Tapi tetap dipakai namanya, gitu ya. Jadi tidak boleh sama sekali kita ada penghinaan kepada nasab. Sedangkan dalam keadaan kafir saja kita tetap menggunakan namanya sebagai anak. Apalagi kalau kita, ya, dalam keadaan beriman misalnya. Lalu ayah saya pemabuk, ya itu lebih ringan daripada Abu Jahal. Ayah saya penjahat, itu lebih ringan daripada Abu Jahal. Nah, tapi tetap dipakai namanya. Jadi tidak boleh ada sama sekali penghinaan terhadap nasab tadi. Dan ini saya sambungkan karena memang berhubungan hadisnya dengan niyah tadi atau meratapi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sudah masuk waktu?
Baik, sedikit saya tambahkan juga ada hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah pengucapan kalimat istirja tadi. Ini penting sekali ya. Jadi kalau musibah datang apapun, antum usahakan selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apapun, misal mau keluar rumah hujan, misal mau pakai baju ternyata masih basah, misal mau makan makanannya basi, misal mau keluar rumah banjir, apa saja yang kira-kira yang kita anggap tidak nyaman, maka anjuran dalam agama adalah, dan ini dicontohkan oleh para sahabat dan tabi'in, mereka mencontohi dari Nabi SAW selalu mengucapkan kalimat istirja. Apa alasannya? Karena Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabashshiris sabirin, sebarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar itu siapa? Orang-orang yang menerima takdir Allah lalu ikhtiar cari jalan keluar, itu sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka kalau ditimpa musibah mereka selalu mengatakan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Apa yang Allah janjikan? Ulaika, merekalah alaihim salawatu min rabbihim, mereka mendapatkan salawat dari Rabbihim. Apa itu salawat? Kata ulama hadis adalah jalan keluar dari masalah mereka, dari musibah mereka, gitu kan? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang tertimpa musibah kemudian membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, kemudian ditambah Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah tolonglah saya dalam musibah saya ini, wakhlif li khairan minha, dan gantikan saya lebih baik darinya, pasti Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian kita bisa sampaikan. Seperti biasa kita akan lanjutkan dengan pertanyaan insyaallah setelah sholat isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama adalah apa perbedaan dan fadilah dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan amal jariah. Tentu masing-masing punya definisi. Zakat itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta yang diwajibkan dalam syariat setelah terpenuhi haul dan nisabnya. Haul adalah masa tenggang 1 tahunnya atau pada saat panen kalau itu pertanian. Dan nisab itu adalah batasnya, masing-masing punya. Kalau harta itu mencapai 85 gram emas, dengan setelah setahun baru keluarin zakatnya. Kalau hewan-hewan juga ada sendiri kategorinya. Kalau sapi, kambing, unta, gitu kan. Ini juga ada bahasan sendiri, nanti akan bahas di dalam bab zakat, kita akan bahas panjang lebar nanti insya Allah. Kemudian ada juga zakat dari panen tadi, kan itu pada saat panen dari pertanian. Beda. Kalau infak itu lebih banyak ulama mengatakan masuk dalam kategori sesuatu yang harus dikeluarkan, sifatnya wajib sama zakat, tapi dia tidak ada haul, nggak ada masa 1 tahunnya. Kan gitu. Dia dikeluarin wajib yang Allah wajibkan, seperti misalnya infaknya atau nafkah bahasa lain ya, suami kepada istri, orang tua kepada anak. Dia sifatnya wajib, gitu kan, semampunya. Tapi dia tidak pakai haul, tidak ada masa setahun, nggak ada nisab kayak zakat misalnya mencapai sekian gram emas ukurannya baru dikeluarkan, tidak, tapi dia setiap saat dikeluarkan untuk
ya, memenuhi kebutuhan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah semua yang dikeluarkan di jalan Allah dalam bentuk materi dikatakan sedekah. Bahkan ulama lebih umum mengatakan semua yang dikerjakan ya karena Allah, gitu kan? Memang kita memberikan karena Allah maka termasuk sedekah, bukan cuma harta. Seperti misalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyuruh kepada kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran sedekah, bertasbih sedekah, bertahlil sedekah, gitu kan? Ya, bertakbir adalah sedekah, semua itu dihitung sedekah. Senyum dengan saudara muslim adalah sedekah. Berarti sedekah lebih global, masuk kepada apapun yang kita berikan karena Allah. Salah satu substansinya adalah memberikan harta, gitu kan? Kemudian kalau wakaf itu bidang tanah, buku, sesuatu yang kita memang berikan karena Allah, digunakan di fasilitas umum, diwakafkan namanya, diwakafkan tanahnya, gitu kan? Artinya itu tidak boleh lagi dijual, sudah kita wakafkan untuk jalan Allah, gitu kan? Itu sifatnya tetap biasanya kalau wakaf itu, bukan harta bergerak, gitu kan? Biasanya umumnya begitu, tapi ada juga yang masukkan kategori seperti Al-Quran diwakafkan, gitu kan? Itu masih masuk dalam kategori. Kalau hibah, sesuatu yang diberikan, gitu kan, dari seseorang untuk orang lain, tapi biasanya dia lebih kecil. Seperti misalnya seseorang menghibahkan sebagian dari hartanya, gitu kan, menghibahkan. Jadi dia bisa saja harta bergerak. Seperti misalnya saya mau menghibahkan setengah dari gaji saya tiap bulan untuk rumah anak yatim. Nah, itu hibah, pemberian yang kita berikan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lebih sedikit, lebih spesifik, lebih khusus gitu dibandingkan dengan wakaf yang sifatnya memang lebih besar. Kemudian amal jariah, semua yang sifatnya diberikan di jalan Allah tadi selama digunakan terus menerus maka namanya amal jariah. Jadi kurang lebih begitu gambarannya. Apa yang membaca Al-Quran kita harus memiliki atau mempunyai wudu? Karena kadang saya di suatu waktu sedang menunggu atau tidak dalam keadaan sibuk, ingin sekali baca Quran atau menghafal, tapi dalam keadaan tidak berwudu, apakah boleh? Kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak boleh. Beliau beranjak daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa. Surah Al-Waqi' yang bunyinya la yamassu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang mutahharun, yang suci. Kata Imam Syafi'i berarti orang wudu, orang yang berwudu. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. La yamassu illal mutahharun adalah orang-orang yang suci, maksudnya orang muslim. Tidak boleh disentuh Quran kecuali oleh orang-orang muslim. Jadi muslim pun boleh selama dia tidak memiliki indikasi yang membuat dia haram menyentuh Quran seperti haid, nifas, junub. Itu nggak boleh menyentuh Quran karena ada dalilnya sendiri khusus. Nggak boleh menyentuh fisik Al-Quran, gitu kan? Jadi selama itu tidak ada larangan maka boleh saja seorang muslim baca tanpa berwudu terlebih dahulu. Tapi tetap pendapat kedua ini mengatakan afdolnya berwudu, tetap afdolnya berwudu, tapi boleh, bukan berarti tidak boleh. Itu kalau menyentuh fisik. Kalau seandainya di sini dikatakan menghafal tidak ada hubungannya sama sekali. Menghafal boleh, selama bukan di tempat yang haram, bukan di WC azakumullah, boleh saja menghafal saja, tidak harus ada wudu. Apakah membunuh hewan itu berdosa seperti nyamuk, lalat, ular, macan dan lain-lain, atau dalam keadaan apakah hewan tersebut memang pantas dibunuh dan seperti apa membunuh yang baik? Jadi kalau selama hewan itu ada dua kategori hewan yang boleh dibunuh, yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh, seperti misalnya kalajengking, kan gitu. Itu ada perintah memang untuk dibunuh, gitu kan? Anjing yang semuanya berwarna hitam, sebagaimana sabda Nabi SAW, bunuhlah anjing yang semua berwarna hitam, tidak ada satupun bulunya yang warna lain, satu helai pun tidak ada, semua hitam. Karena itu syaitan yang menjelma, disuruh membunuh. Itu hewan disuruh bunuh memang oleh Nabi SAW, gitu kan? Hewan-hewan yang berbahaya. Yang kedua itu hewan yang berbahaya. Yang pertama tadi diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh, yang kedua adalah hewan-hewan yang berbahaya. Jadi walaupun dia misal sapi halal dimakan, gitu kan? Tapi ternyata satu waktu dia berbahaya, ngamuk atau sapi gila mau nanduk orang, boleh dibunuh.
gitu kan, berarti karena dia sudah berbahaya. Masalah nyamuk, lalat, kalau memang dia mengganggu ya dibunuh, gitu kan. Tapi tidak perlu kita secara khusus mencari. Misal, ayo kita semua ke halaman masjid ini bunuh semua nyamuk yang ada. Gitu kan. Kita nggak perlu. Tapi kalau dia datang mengganggu kita di kamar, kita mau tidur dia ganggu, ya boleh dibunuh, silakan. Tapi kalau secara khusus tidak boleh, gitu kan. Itu termasuk. Jadi apapun hewan yang tidak diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh, ya, dan tidak berbahaya, berarti tidak boleh dibunuh. Ya. Saya sering bahasakan ada hadis Nabi yang berbunyi dalam hadis Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut nyawa itu ada pahala. Nah, itu ada pahala. Jadi kalau ada semut misalnya, gitu kan? Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat beliau lewat di sebuah lembah di surah An-Naml, surah semut, gitu kan? Maka beliau diperdengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 100 semut bicara, bahwasanya wahai semut-semut, masuklah ke dalam lubang kalian, jangan sampai Sulaiman menginjak kalian sementara mereka tidak sadar. Maka Nabi Sulaiman berhentikan pasukannya dan mengatakan kepada mereka, biarkan semut-semut di lembah ini masuk ke lubangnya, baru kita lewat, gitu kan? Baru kita lewat. Di antara hikmah yang paling besar di antara hikmah yang diambil dari hadis ini atau dari ayat ini, mohon maaf, dari tafsir ayat surah An-Naml berhubungan dengan kejadian Nabi Sulaiman dengan semut, adalah Allah Subhanahu Wa Taala melarang untuk membunuh hewan-hewan atau menginjak secara sengaja yang tidak bersalah. Pernah juga dalam hadis Bukhari dikatakan ada seorang nabi tapi tidak disebutkan namanya dalam hadis ini. Allah Subhanahu Wa Taala menghardiknya dan memarahi nabi itu karena dia digigit oleh seekor semut, lalu dia suruh pengikutnya manusia ya yang beriman pada Allah dan beriman pada risalah dia membakar semua kerajaan semut yang ada di lubang itu. Maka kata Nabi SAW, Allah mengutus Jibril berkata kepada Nabi tersebut, Allah berfirman kepadamu, bukankah satu semut saja yang telah menggigitmu, kenapa kau harus bunuh semuanya? Kenapa kau harus bunuh semuanya? Gitu kan? Jadi walaupun hewan-hewan itu sebenarnya jahat misalnya, tapi mungkin bisa saja dia punya fungsi, punya manfaat. Ya termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu cicak. Ya, jadi memang ada hadisnya. Ya, kata Nabi SAW, membunuh cicak itu pahalanya 100 pahala. Ya, dan sini ulama merincikan, ulama hadis, bahwasanya membunuh cicak itu disunnahkan dan dianjurkan, memang ada anjuran. Nah, ini berarti kita disuruh untuk membunuh. Nah, ulama mengatakan bagaimana, seperti pertanyaan bagaimana membunuh dengan cara yang baik, ulama merincikan. Orang yang dapat 100 pahala adalah orang yang memukul dengan satu pukulan kemudian mati dan tidak menyiksanya. Bukan berarti karena boleh dibunuh kemudian kita ambil, dipotong-potong, disetrika, di apa, itu nggak boleh, gitu kan? Ya pernah ada teman saya itu, saya lihat dengan mata kepala sendiri waktu saya masih di kampus, masih baru kami datang gitu. Istirahat siang, pulang kuliah, waktu itu pulang dari kampus gitu kan ke asrama. Rupanya ada lalat di kamar ganggu. Memang waktu itu masih awal-awal belajar agama ya. Ganggu terus, nggak bisa tidur dia. Dia usahakan tangkap, waktu ditangkap, diambil lalat itu ditaruh di bawah kaki meja. Jadi sampai penyet gitu kan, lalatnya untuk apa? Itu keluarin dari jendela kan selesai, tutup jendelanya kan sudah aman, gitu, nggak ada masalah. Yang jelas kalau kita tidak ya membunuh malah berpahala, gitu kan? Ada semut disapu, udah dipinggirin, udah selesai. Ustaz, saya mau bertanya mengenai hukum bernyanyi atau berkaraoke. Ini apa hubungannya dengan menghina nasab dan meratapi mayit tadi? Karena Pak Ustadz pernah menyebutkan bahwa kita tidak boleh mendengar musik. Mohon penjelasan Pak Ustadz, apakah sudah pernah dibahas? Sudah pernah dibahas sebenarnya ya. Jadi begini, bernyanyi ya, tanpa musik boleh. Saya ulangi ya, bernyanyi tanpa alat musik boleh. Tapi ulama memberikan kategori. Kapan boleh itu? Misal seseorang melantunkan syair itu isinya motivasi. Dalam medan perang misalnya, ada seseorang suaranya bagus, dia motivasi orang untuk berperang. Seorang ibu bernyanyi untuk anaknya, dia karang sendiri kalimat-kalimat yang bagus untuk membuat anaknya tidur, untuk membuat anaknya diam. Nggak masalah. Istri melantunkan kalimat-kalimat sayang dan cinta untuk suaminya dengan suara yang bagus, boleh saja. Gitu kan? Artinya di sini nyanyian yang sifatnya tidak ada pelanggaran syar'i, bukan seorang perempuan tampil di depan laki-laki, hukumnya lain, haram. Kalimat-kalimat yang berbau kemaksiatan, gitu kan? Itu haram.
Bahkan menyanyi, melantunkan dengan suara bagus itu dianjurkan untuk Al-Quran. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man lam yataganna bil Qur'ani falaysa minna. Siapa yang tidak memperindah suaranya, melantunkan, melagukan Al-Quran itu dengan baik, bukan dari golongan kami. Gitu kan? Suruh lantunkan, memang itu boleh, gak masalah. Pernah juga ada dua orang budak wanita dalam hadis Bukhari datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha pada saat lebaran. Kemudian memukul gendang dan melantunkan kalimat-kalimat yang menghibur Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW masuk bersama dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, berhentilah, inilah mazamirus syaitan, ini anak-anak panahnya syaitan. Karena memang ada hadis Nabi yang berbunyi, lagu itu adalah, atau musik itu adalah anak-anak panah syaitan. Maka berkata Nabi SAW kepada Abu Bakar, tidak wahai Abu Bakar, biarkan mereka, ya, agar orang-orang Yahudi mengetahui dalam agama kita ada kelonggaran, artinya boleh di Idul Fitri, Idul Adha, boleh melantunkan kalimat-kalimat yang baik selama tidak berbau maksiat. Karena tadi dua orang budak wanita di depannya Aisyah saja, gitu kan? Tidak ada laki-laki di situ. Waktu Nabi SAW sama Abu Bakar masuk, mereka diam, ya, mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Yang kedua, alat musik. Jadi lagunya, ya, nyanyiannya. Sekarang alat musik. Seperti juga ini masuk dalam kategori laguan ini, itu biasanya sekarang dilantunkan misalnya untuk menghafal nama-nama surah Al-Quran, lalu disambung, gitu kan, supaya anak-anak TK, SD mudah menghafalnya tanpa alat musik. Itu nggak ada masalah, insya Allah masih nggak ada masalah, gitu kan, supaya untuk mudah menghafal. Tinggal alat musiknya. Alat musik ini ulama sepakat mengatakan, umumnya jumhur ulama mengatakan hukumnya tidak boleh kecuali gendang. Karena memang gendanglah yang dibolehkan dalam hadis Bukhari tadi, waktu dua budak wanita yang memukul gendang di depan Aisyah, dan tidak disebutkan alat musik yang lainnya. Juga dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya Nabi SAW membolehkan memukul gendang di perkawinan bagi wanita, di perkawinan bagi kaum wanita. Jadi sesama perempuan, kemudian perempuan-perempuan ini melantunkan kalimat-kalimat hiburan karena acara perkawinan, kemudian mereka memukul gendang tapi sama wanita, dan itu hanya gendang. Dan ini disebutkan oleh Imam Adzabi, disebutkan oleh Imam Syekh Albani, mohon maaf, dalam kitab Adabuz Zifaf, panjang lebar, Anda boleh kembali ke buku itu, menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak. Ada juga terjemahan dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah, siapa yang bilang lagu itu haram, gitu. Jadi sebenarnya dia tujuannya untuk menarik pembaca untuk baca, dan di dalamnya dijelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, gitu kan. Kalau di sini Anda tanyakan bernyanyi umumnya, menggabungkan antara lantunan lagu, kemudian berbaur di depan orang-orang yang lawan jenis, menggabungkan lagi dengan alat musiknya, ini yang tidak boleh, gitu kan? Ini yang tidak dibolehkan. Atau ke karaoke misalnya, ya. Itu sudah jelas, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariah yang sebaiknya ditinggalkan. Kecuali kalau ada karaoke Islami. Mungkin Anda heran bagaimana bisa. Saya pernah berkelakar dengan beberapa teman. Saya bilang, saya punya ide, ini jangan sampai disalahpahami lagi. Saya mau buat karaoke Islami. Gimana itu Ustaz? Ya nanti kalau orang masuk ke ruangan karaoke-nya, cuma boleh masuk dia dengan mahramnya, dan di dalamnya ada Syekh Surem gitu. Jadi bukan penyanyi-penyanyi, tapi dia belajar tilawah di situ. Terus salah seorang ikhwah bilang, waktu itu murid saya bilang begini, kalau gitu Ustaz sekalian kita buatin di situ nanti tempat ruqyah. Ya benar, kita ruqyah aja di situ sekalian. Baik. Selanjutnya apakah definisi mengkhatamkan 30 juz harus berurut dari juz 1 sampai 30? Seperti misalnya program One Day One Juz dan yang banyak diikuti saat wanita sedang datang haid, maka tidak membaca Al-Quran dan jatah bacaannya dilelang untuk dibaca teman lain dalam kelompoknya. Setelah suci kembali membaca tetapi tidak berurut dari juz yang dibaca sebelum haid. Misal sebelum haid baca juz 20, setelah haid dapat jatah juz 28. Apakah dengan metode seperti ini dianggap khatam 30 juz dalam sebulan, lanjut membaca juz 28 dan seterusnya? Bagaimana hukum wanita haid? Bolehkah membaca Al-Quran? Jadi kalau yang saya tahu, Allahu alam, mengkhatam Quran harus dari 1 sampai 30.
Mengkhatam Quran yang Nabi SAW ajarkan adalah dari awal sampai akhir. Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan boleh orang baca juz 30 dulu, baru juz 28, baru pindah ke juz 3, baru dikatakan khatam, tidak. Tapi dia dapat pahala. Juz apa yang dia baca dia dapat pahala, per hurufnya 10 pahala gitu kan. Cuma tidak dikatakan dia khatam Al-Quran. Jadi memang berurut dibaca dari awal sampai akhir. Itu yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan mengkhatamnya. Itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Kalau wanita bolehkah memegang Al-Quran, membaca Al-Quran sementara dia haid? Boleh saja, yang penting tidak menyentuh fisik Al-Quran. Dan sudah pernah saya rincikan ini ya. Ulama yang lebih kuat pendapat sekarang mengatakan kalau Quran itu secara fisiknya kertas seperti ini misalnya Quran, tidak ada apa-apa dalam, termasuk terjemahan sama ya, maka tidak boleh dipegang oleh haid, nifas dan junub. Tapi kalau tafsir boleh. Kenapa? Karena tafsir sudah dicampur dengan perkataan manusia. Kalau terjemahan itu cuma diterjemahkan saja, sama saja perkataan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi kalau tafsir beda. Atau dia masuk bercampur dengan yang lainnya, tapi seperti tafsir ya. Kalau sekarang misalnya kita punya program Al-Quran di HP, dia kan dasarnya HP bukan Al-Quran, maka ulama mengatakan ini boleh. Tapi kalau ada digital khusus Al-Quran saja, nggak ada yang lain, maka berarti sama hukumnya dengan Quran kertas gitu kan, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ini menyentuhnya, kalau membacanya boleh kapan saja, mengulang-ulangi hafalan malah dianjurkan gitu kan, karena wanita haid itu kan ada beberapa ibadah dan nifas tidak boleh dikerjakan seperti sholat, puasa gitu kan. Kemudian menyentuh fisik Al-Quran, yang lainnya boleh saja tetap dikerjakan. Ana ingin bertanya mengenai hukum memakai emas bagi laki-laki, tapi jika lelaki memakai cincin yang bukan terbuat dari emas tapi diwarnai seperti emas, apakah juga terlarang? Tidak terlarang. Kalau warnanya mirip saja nggak masalah, karena yang dilarang adalah emas, dan sudah kita jelaskan yang lalu itu ya. Kata Nabi SAW mengangkat emas di tangan kanan dan sutra tangan kiri, lalu bersabda, Inna hadani haramun ala dhukuri ummati. Dua benda ini diharamkan bagi laki-laki umatku. Bagaimana hukumnya software bajakan dan hukum penghasilan yang diperoleh dengan menggunakan software bajakan tersebut? Namanya saja bajak gitu kan, ya, bajakan, tidak boleh. Begini, kalau antum mau buat sesuatu atau anda ingin berbuat satu perbuatan gitu kan, coba dulu dipraktekin di diri sendiri, mau nggak? Kita suka mau gebukin orang, coba gebukin diri sendiri, mau nggak? Atau digebukin dulu. Kita mau gibah, mau nggak digibah? Gitu kan? Coba praktekin ke diri sendiri. Kalau kita yang menjadi pemilik DVD itu misalnya, atau software itu, kemudian kita memang diletakkan saja, tidak boleh dibajak, harus dengan izin ini, tidak boleh dikopi segala. Lalu kita lakukan, tentu kita sendiri nggak mau. Ya, itu merugikan pihak lain, itu banyak dosanya tuh. Pertama dia membajak, itu sama dengan mencuri. Kemudian yang kedua dia menipu, ya, mengkhianati, banyak sekali masuk ke bab-bab dosa di situ. Maka sebaiknya dijauhi. Kecuali memang kalau pemiliknya membolehkan, lain. Itu kan dia diam aja, dia nggak masalahkan, ya sudah. Ya, tapi kalau enggak, maka sebaiknya dijauhi. Saya ingin tanya, bagaimanakah hukum wanita hamil yang diperiksa, ditangani proses persalinannya oleh dokter laki-laki? Boleh, sudah sering saya jelaskan ini. Dalam pengobatan dibolehkan. Dalilnya banyak, hadis Bukhari. Bagaimana di peperangan Nabi SAW membawa dan membolehkan beberapa sahabat datang untuk mengobati luka-luka sahabat-sahabat laki-laki. Gitu kan, itu terjadi. Seperti di perang Uhud, Nusaybah binti Ka'ab dan teman-temannya, gitu kan. Banyak sekali contoh-contohnya di antara sahabat yang ikut berperang kemudian mereka mengobati, maka dibolehkan. Tentu lebih aman kalau ada dokter perempuan. Apalagi sekarang kan alhamdulillah cukup banyak dokter perempuan, gitu kan. Ya, cukup banyak dokter perempuan. Kalau bisa alhamdulillah Allah kasih hidayah semua dokter-dokter spesialis kandungan perempuan, bagus. Ya, menurut saya dokter laki-laki nggak usah repot-repot ambil bidang itu, masih banyak penyakit lain gitu kan. Kenapa harus ke dokter kandungan misalnya? Tapi kalaupun harus, tidak dilarang dalam Islam, tapi lebih amannya memang masing-masing masuk ke bidangnya, gitu kan. Seperti misalnya ada juga dokter spesialis kelamin laki-laki. Mungkin itu kan banyak yang mungkin dibutuhkan, contoh ya. Tapi boleh ya, bukan tidak boleh. Ya, bukan tidak boleh, tapi lebih amannya orang yang mau berobat mencari sesama jenisnya lebih aman. Orang juga yang mengobati dia juga
bidangnya pada bidang yang tidak harus berinteraksi secara khusus ya, itu dengan lawan jenisnya. Lalu mengenai menguburkan ari-ari bayi, adakah syariatnya? Ari-ari bayi itu sebenarnya ini perlu diperbaikin ya. Di Indonesia ini kita mengatakan itu saudaranya lah ya, si bayi tidak boleh sembarangan ditaruh, harus taruh dalam kelapa, harus dalam kendi, harus ini dan harus itu. Tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW. Yang kita temukan malah ya, pada saat bayi lahir di dalam zaman Nabi SAW, banyak riwayat menyebutkan itu mereka mencuci bayi mereka di sungai gitu kan, dan selesai semuanya dibuang. Diletakkan ini, katakan nanti kalau dimakan sama hewan buas nanti anaknya jadi buas juga, macam-macam keyakinan yang tidak benar semua. Kita menanamnya itu sebagai bentuk ya, mungkin supaya lebih aman, supaya tidak bau kan gitu. Itu kan cuma bagian daripada sisa plasenta, nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Jadi jangan sampai dibesar-besarkan permasalahan. Jadi nggak ada masalah itu. Ini sudah sering ya, apakah asuransi dibolehkan dalam Islam? Karena sekarang semakin marak perusahaan-perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk layanan asuransi syariah. Ini sudah sering kita bilang, sebenarnya dalam asuransi ini dalam Islam atau dalam buku-buku fikih ulama mengatakan syarikat ta'awun. Jadi dianggap itu proses asuransi itu adalah kerjasama dua pihak, dan sudah pernah saya jelaskan. Kalau tidak ada gharar, nggak ada kezaliman, maka boleh-boleh saja, gitu kan? Seperti misal tidak hilangnya dana yang pernah kita store. Gitu kan? Kecuali memang dipotong hal-hal yang sudah mendasar ya, yang sifatnya memang kita, misal mobil saya tabrakan, barulah dipotong sesuai dengan biayanya, gitu kan? Itu mungkin. Tapi kalau mobil saya tabrakan 5 juta biayanya, saya cuma bayar 3 juta atau 2 juta misalnya. Ini kan berarti ada gharornya. Sebenarnya kan ada gharar di situ. Jadi kita merugikan pihak sana. Atau kalau kita 1 tahun tidak klaim, hilang, dianggap uang kita sudah habis. Kan ada gharar, merugikan salah satu pihak. Ini tidak dibolehkan. Kalau dalam syariah memang hadis Nabi SAW jelas, tidak boleh ada gharar dalam berbisnis. Itu yang paling mendasar yang bisa disoroti dari masalah asuransi itu sendiri gitu kan. Sampai akhirnya ada orang yang kalau mobilnya sudah diores, sudah dikasih pada asuransi, kemudian dia sudah bayar sampai 1 tahun tidak ada klaimnya, dia sengaja pecahin kaca mobilnya, gitu kan? Sengaja ditabrakin. Dia pikir bayar 200.000 klaimnya sudah selesai. Nah itu belum lagi kalau kita setiap klaim ada bayar 200.000. Bayarnya untuk apa? Untuk klaim saja, gitu kan? Nah kalau seandainya dilakukan dengan syar'i, misal kalau tidak ada klaim sama sekali akan dipotong biaya administrasi untuk gaji pegawai sekian, gitu kan? Mungkin itu. Kalau anda tanya, lalu asuransi untung dari mana Ustaz? Ya untungnya dia bekerja sama dengan bengkel-bengkel atau dia buka usaha bengkel, gitu kan? Yang nanti di bengkel itu dikasih diskon buat dia, kan gitu. Maka bisa saja dia memberikan harga, jadi dia menjual harga perbaikan yang sebenarnya memang 3 juta. Dikasihlah kepada konsumen 3 juta, dan memang 3 juta standar pasaran, cuman memang dia dapat diskon dari bengkel itu karena dia memiliki banyak ya konsumen yang masuk. Itu mungkin masih dikategorikan boleh, Allahu a'lam. Lalu mengenai kartu kredit syariah juga dikeluarkan oleh bank-bank syariah, apakah diperbolehkan? Ini juga sudah sering saya bahas ya. Ya, insya Allah kalau begini aja, kesimpulannya kalau memang masih berbasis syariah, itu masih minimal sebab lepas dari kejelasan masalah haramnya, gitu kan? Kejelasan masalah haramnya, maka masih dibolehkan. Gitu kan? Kalau memang anda mau merasa lebih aman dan tidak menggunakannya, maka insya Allah itu jauh lebih baik. Gitu. Saya pernah mendengar pendapat sebagian ulama yang mengatakan kartu kredit dari bank konvensional murni riba dikarenakan pada akad di awal sudah disepakat untuk membayar bunga jika kita telat. Bagaimana tinjauan Ustadz mengenai hal ini? Itu benar, ya itu benar bisa saja. Kan gitu itu karena pendapat ini memang sudah jelas ya diangkat di Timur Tengah bahwasanya apapun yang mendukung perbankan konvensional berarti kita terlibat dalam masalah ribawiyahnya gitu kan. Kartu kreditnya kah, kartu ATM-nya kah, apa saja. Karena kita termasuk terlibat, gitu kan? Termasuk terlibat. Ini pendapat yang memang yang lagi ya tenar sekarang di Timur Tengah, bahwasanya amannya memang kita tinggalin aja semuanya. Nah ada pendapat yang mengatakan tidak. Jadi pernah saya jelaskan itu waktu masih kita di Bank Indonesia ya. Kalau perbankan itu tidak semuanya langsung dicap oleh ulama hal-hal yang haram. Kenapa? Sistem yang dipakai memang iya, tapi uang yang ada di dalam itu tidak semuanya uang haram, malah mayoritasnya uang halal. Misal uang warisan, gaji pegawai, tabungan, dasarnya uang-uang halal gitu kan. Jadi uang yang sedang berkumpul adalah uang-uang yang halal.
Beda kalau misalnya uang korupsi, uang haram, itu pun umumnya biasa kebongkar gitu kan di bank. Jadi uang-uang dasarnya uang halal, tinggal diputarnya dengan sistem yang salah. Nah uang-uang inilah yang kadang-kadang diberikan, dipinjamkan, dijadikan fasilitas kartu kredit, dijadikan ini. Jadi dari uang yang dasarnya halal, cuma masalahnya sistemnya yang keliru. Nah dari sini ulama yang pendapat kedua mengatakan tidak semua dikategorikan haram. Misalnya orang di satu daerah tidak ada perbankan kecuali bank itu dan dia harus pakai ATM-nya, gitu kan? Atau dia menggunakan kartu kreditnya sementara dia tidak terkena bunganya. Kalau dia tidak pakai juga tidak berbahaya, dia tidak ada dukungan kepada bank. Kalaupun dia pakai, maka dia selamat dari bunga. Kalau dia kena di bunganya ya sudah, berarti dia kena di ribanya, itu konsekuensinya, gitu kan? Sama dengan lampu merah, sengaja dilanggar ya ditilang, gitu kan? Tapi kalau tidak dilanggar maka tidak ditilang. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya, apa hukum pakaian yang terkena air mazi? Apakah pakaian tersebut bisa digunakan untuk sholat? Tidak bisa. Mazi tetap terhitung najis. Tetap terhitung najis. Kalau terkena mani, malah terbalik. Kalau mani itu sudah kering dan bisa dikerik, dikeluarin, tanpa dicuci nggak apa-apa. Sesuai dengan hadis Bukhari. Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah menggerik baju Nabi SAW yang kena mani yang sudah kering, kemudian beliau memakai sholat dan tidak mencucinya. Kalau mazi dan kalau mani dia tidak dia sifatnya najisnya maknawi, cuma najis pada zatnya, gitu kan? Dan ini juga ya dikatakan oleh para ulama berhubungan dengan masalah boleh atau tidak pakai bajunya, tapi dia yang memiliki mani itu harus mandi suci. Kalau mazi sama madhi dua. Kalau mazi itu keluar karena kita terangsang, cairan keluar karena terangsang, bukan klimaks, hanya karena pandangan, sentuhan dan semuanya. Kalau madhi keluar karena kita kecapean. Nah ini keduanya membatalkan wudu dan wajib wudu kembali, tapi tidak ada kewajiban mandi. Hanya saja ulama mengatakan untuk madhi dan madhi itu lebih berat najis daripada mani, karena tidak ada hadis yang menjelaskan bahwasanya mazi itu cukup dengan seperti mani tadi. Jadi ulama lebih umum mengatakan dicuci, yang dicuci. Ya walaupun dia sudah kering tetap dicuci dengan air. Beda dengan kondisi mani tadi, Allahu alam. Ini yang saya ketahui ya. Jadi tetap harus dibersihkan, dicuci ya, dikucek cukup. Seorang wanita misal masa haidnya biasa seminggu, tapi baru 3 hari sudah berhenti. Apakah saat berhenti itu wanita tersebut harus mandi wajib dan boleh sholat? Jima melakukan dan ibadah-ibadah lain atau menunggu waktu seminggu itu habis? Setahu saya menunggu waktu. Kalau dia tiap bulan rutin seminggu, tiba-tiba satu hari dia muncul hanya 3 hari, maka berarti dia harus menunggu masa yang tenggang biasa umumnya. Karena biasa terjadi, umumnya terjadi, kalau setelah 3 hari dia berhenti, itu karena ada faktor-faktor lain ya di dalam tubuh dia, mungkin mekanisme tubuhnya. Ternyata setelah dia mandi, banyak terjadi begitu ibu-ibu. Setelah dia mandi ternyata hari kelima keluar lagi darahnya. Nah, itu. Berarti masa jeda yang dia tidak keluar darah itu tetap dihitung oleh para ulama masa yang normal dia, karena dia memang tiap waktu begitu. Beda dengan nifas. Nifas itu memang variatif, gitu kan? Nifas itu kan karena nanti kalau melahirkan baru dia keluar. Nah ini biasanya ada yang seminggu, ada yang 10 hari, maksimal 40 hari ulama kategorikan. Jadi kalau ada orang yang seminggu nifasnya sudah berhenti, mungkin hanya karena keguguran, berarti sudah dia mandi suci dan sholat, gitu kan, dan melakukan apa saja umum aktivitas orang yang tidak nifas. Tapi kalau haid tidak dikategorikan masuk jadwal rutin dia bulanan, gitu kan, kecuali kalau cuma selisih sehari, misal biasa seminggu 7 hari, sekarang 6 hari sudah berhenti, itu nggak masalah. Tapi kalau setengahnya sampai 3 hari kayak tadi pertanyaan ini, maka amannya menunggu gitu. Salah satu yang berhak mendapatkan zakat adalah orang yang terlilit utang. Lalu bolehkah kita membayar zakat mal dengan membebaskan utang orang lain yang punya utang dengan kita? Boleh, tidak masalah. Yang nggak masalah. Tapi dibahasakan kepada orang itu. Saya piutang, saya punya piutang 20 juta misalnya. Seseorang utang dengan saya tahu dia orang tidak mampu. Saya mau ngeluarin zakat, jumlahnya 20 juta.
Caranya gimana? Supaya saya mau membayar kembali ke saya. Jadi kita bilang sama dia, saya akan membayar, saya akan memberikan kepada kamu uang 20 juta, sudah kamu ambil, tapi kamu bayar utang kamu ya. Kamu pakai bayar utang kamu, karena harus dia yang bayar. Tidak bisa kita diam-diam. Oh si fulan punya utang sudah saya potong aja, saya tidak usah keluarin zakat. Tidak bisa begitu. Karena memang harus dia yang bayar, kan dia yang terlilit utang, dia berhak dapat zakat. Dia berhak mendapatkan zakat. Jadi diberikan dulu. Walaupun itu melalui lisan, kita belum berikan fisik, dia setuju, oke, sudah selesai. Gitu kan. Jadi harus dibahasakan terlebih dahulu. Bisa samakah musibah dengan qadarullah atau takdir Allah? Ada perkataan bahwasanya takdir kita di ujung ikhtiar usaha kita. Apakah perkataan ini benar? Kalau takdir Allah masuk dalam global, baik, buruk, semua takdir Allah SWT gitu kan. Kalau musibah itu hanya salah satu dari cabang takdir Allah itu. Jadi tidak bisa disamakan, tapi musibah salah satu bagian daripada qadarullah atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkataan mengatakan takdir kita di ujung ikhtiar usaha kita, ini harus dirincikan dulu takdir apa. Dan sudah pernah saya rincikan kan, ada takdir mutlak, ada takdir ikhtiar. Kalau yang sifatnya mutlak, nggak ada campur tangan kita, nggak ada ikhtiar di situ. Kita lahir dari rahim ibu siapa, wajah saya seperti apa, gitu kan, umur saya berapa, saya nggak pernah tahu itu, jenis kelamin. Orang yang coba merombak itu, maka dia akan kacau nanti, nggak ada ikhtiar di situ. Seperti misalnya orang tidak terima dia laki-laki, operasi kelamin, keluar dari fitrah manusianya. Dia mau coba melawan takdir mutlak. Kalau takdir ikhtiar yang berhubungan dengan af'al ibad, perilaku hamba-hamba, makan, minum, tidur, menikah, bekerja, itu semua adalah ikhtiar kita, gitu kan? Maka ini memang berhubungan dengan ikhtiar. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Kita ikhtiarkan maksimal, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus rincikan. Kemungkinan besar kalau ini masuk kepada takdir ikhtiar maka tidak ada masalah. Tadi Ustaz membahas mati syahid. Ana pernah mendengar bahwa ada hadis berbunyi orang yang sakit perut, sakit paru-paru dan sakit kanker adalah termasuk mati syahid. Apakah benar Ustaz? Kalau yang saya tahu, hanya sakit perut saja. Kalau kanker paru-paru itu saya belum pernah dapatkan ya. Karena yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang terbunuh di medan perang adalah syahid. Ya, orang yang mati karena kena penyakit kusta adalah syahid. Orang yang mati terjungkal dari kendaraannya adalah syahid. Kalau kita sekarang mungkin tabrakan ya, gitu kan. Kemudian orang yang mati terbakar syahid, orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati membela kehormatannya syahid, gitu kan. Wanita yang meninggal sementara dia hamil atau melahirkan selama masih masa nifas, berarti syahid, gitu kan. Ini semua masuk dalam kategori syahid. Kemudian orang yang sakit perut, meninggal dalam keadaan sakit perut. Ini kalau paru-paru kanker saya tidak tahu, Allahu alam, tapi terjemahnya adalah orang yang tertimpa sakit pada perutnya kemudian dia meninggal. Semua masuk kategori dalam perut, apa saja penyakitnya, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Saya minta penjelasan tentang jamaah tablik. Kenapa mereka seakan terlihat eksklusif? Bukankah Islam itu agama yang inklusif sehingga bisa diterima semua kalangan? Allahu alam ya. Kalau saya tidak tahu kalau mereka itu eksklusif atau tidak. Kalau setahu saya sih mereka biasa-biasa saja, gitu kan. Artinya kalau eksklusif itu kan tidak boleh orang bergabung. Tapi ini enggak, boleh saja kalau orang mau bergabung sama mereka, kan itu terbuka. Jadi kalau istilah eksklusif mungkin saya kurang setuju dengan itu, tidak tepat ya. Jadi mereka mungkin terbuka, hanya saja ya seperti apa kira-kira. Ini katakan apa perbedaan ibadah jamaah tabligh dengan jamaah ahli sunnah wal jamaah? Tidak ada beda ibadahnya, gitu kan. Yang jadi masalah sistemnya aja, sistem. Jadi jamaah tabligh itu sebenarnya dibuatkan sebuah sistem oleh pendirinya itu agar orang mengikuti program-program agama. Seperti misalnya pada saat bergabung, ikut mendengarkan majelis ilmu, ikut sholat jamaah, keluar untuk berdakwah, dan seterusnya. Itu dibuatkanlah program, kan gitu, dibuatkanlah program. Nah, bahkan saya temukan di jamaah tabligh itu hampir semua orang masuk, ya dari aliran mana saja masuk ke situ. Nah, yang jadi masalah justru di poin ini, karena biasanya ada orang-orang yang tidak faham atau salah pemahamannya, akidahnya tidak benar, gitu kan, masuk. Kemudian dia diberikan kesempatan untuk berceramah. Jadi ada dua hal yang disoroti oleh para ulama, itu adalah adanya orang-orang jahil yang disuruh berdakwah. Misal ada orang baru taubat kemarin,
masuk jamaah tablik, ikut dakwah, ikut khuruj keluar 3 hari kah, yang mereka biasa buat program, itu nanti disuruh ceramah apa saja dengan alasan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Ini harus difahami hadisnya gitu kan. Kata para ulama hadis yang dimaksud balighu anni walau ayat adalah sabda Nabi SAW kepada para sahabat yang sudah lama belajar dengan Nabi tapi masih ragu berdakwah. Masih ragu berdakwah, maka Nabi sampaikan kepada mereka, sampaikan dari saya karena kalian sudah belajar walaupun 1 ayat gitu. Bukan orang jahil ditangkap di jalanan kasih hadis suruh sampaikan, itu bukan itu. Makanya salah paham gitu kan. Saya juga pernah sholat di salah satu masjid yang ada teman-teman jamaah tablik ini. Kemudian ada satu penceramahnya ceramah gitu kan. Saya pas lagi duduk antara maghrib isya, lalu dia bilang begini, siapa yang bilang orang itu harus mengamalkan dulu baru berdakwah? Ya dia nyampaikan sambil dia amalkan gitu kan. Jadi tidak ada masalah. Nah ini bertolak belakang dengan pemahaman ahli sunnah sebenarnya. Jadi kan tidak boleh. Imam Malik rahimahullah, beliau waktu ditanya tentang hukum atau fadilah membebaskan budak, beliau tidak menjawab 2 bulan. 2 bulan tidak jawab. Muridnya yang bertanya ini pikir, oh seperti kita lah ini, banyak pertanyaan gini, ada yang ditunda-tunda, ada yang tidak dibaca oleh Imam Malik. Murid juga nggak tanya gitu. 2 bulan kemudian baru dia bilang, 2 bulan lalu itu ada yang nanya tentang pembebasan budak, siapa itu? Angkat tangan muridnya di belakang. Lalu dia bilang, hukumnya itu fadilahnya begini, disebutkan hadisnya semua. Setelah selesai muridnya tanya, wahai imam, 2 bulan anda baru jawab? Kata Imam Malik, iya, karena selama 2 bulan ini saya kumpulin duit dulu untuk membebasin budak, baru saya sampaikan kepada kamu, ya kan, fadilahnya, supaya jangan saya masuk kategori ayat Allah yang berbunyi kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Berat sekali di sisi Allah SWT kalian mengucapkan tapi kalian tidak mengamalkan, gitu kan? Jadi banyak hal-hal yang mesti diperbaikin. Kemudian yang disoroti juga yang paling mendasar adalah banyaknya hadis-hadis yang dhaif. Jadi adanya orang yang disuruh ceramah walaupun dia jahil gitu kan, menyampaikan, kemudian mereka mengistidlal atau menggunakan istidlal dengan hadis-hadis yang banyak sekali dhaif dan maudhu. Siapa yang membaca la ilaha illallah 1000 kali akan mendapatkan derajat sekian banyak. Itu semua hadis-hadis yang tidak boleh sama sekali, gitu kan? Makanya saya waktu itu memberikan masukan agar mereka jangan berpatokan dengan satu buah buku atau sebuah kitab saja yang jadi patokan terus walaupun itu ada salahnya. Seakan-akan itu sudah buku yang sakral gitu. Benarkah jemaah tabligh lebih patuh pada gurunya dan bukan pada Rasulullah SAW sehingga mereka dalam beribadah dalil hadisnya adalah hadis dhaif? Saya juga tidak tahu itu apakah mereka lebih patuh pada gurunya atau dari Rasulullah gitu kan. Kalau saya lihat sebenarnya secara umum mereka sudah berusaha mau dekatkan diri dengan Allah SWT gitu kan. Mereka berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW. Hanya tadi ada penyampaian-penyampaian yang gunakan hadis yang lemah, hadis yang maudhu. Dan hadis lemah ini bukan hadis lemah biasa ya. Hadis lemah memang ada perawinya yang pembohong gitu. Ini tidak boleh, memang tidak boleh dipakai hadisnya. Bukan hadis lemah hanya karena ada orang yang perawi hafalannya lemah, maka itu lain. Ini enggak, memang lemah sekali. Dan hadis yang bohong banyak sekali dipakai. Maka ini yang dimaksudkan tidak boleh gitu. Benarkah jamaah tabligh lebih memilih dakwah berbulan-bulan daripada keluarganya? Ini umumnya keluhan yang sampai kepada kami sama, gitu kan? Memang katanya kalau teman-teman sudah masuk mungkin karena tadinya tidak pernah belajar agama, lalu mereka dapat dakwah ini, merasakan nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya di masjid gitu kan, maka akhirnya mereka ada yang meninggalkan keluarganya ya, dengan alasan nanti Allah yang urus. Nah, ini keliru ya, karena Umar radhiyallahu anhu pernah menegur seorang tabi'in ya, yang hadir di masjid subuh. Umar lihat dia ada, habis sholat subuh dia duduk, Umar tinggalin, Umar kerja pergi kebunnya, kembali duhur orang itu masih ada di tempat yang sama. Umar pulang istirahat siang, balik asar orangnya masih sama di tempat yang sama, balik maghrib sampai isya. Akhirnya Umar langsung menepuk pundaknya sambil berkata, ya fulan, keluarlah dan cari rezeki Allah karena tidak pernah tercatat, maksudnya menjadi takdir Allah turunkan hujan ya emas dan perak dari langit. Nggak mungkin, kamu harus keluar kerja karena mencari rezeki pun adalah ibadah. Mencari rezeki pun adalah ibadah. Benarkah jemaah tabligh lebih memilih pergi ke tempat gurunya di India, Bangladesh daripada pergi haji ke Mekah dan ke Madinah? Ini juga ada, saya tidak tahu Allah alam kebenarannya, tapi isunya begitu. Mereka lebih lebih mendahulukan, lebih merasa bangga kalau mereka pergi ke Pakistan atau India daripada mereka dahulukan umrah dan haji. Ini cukup banyak memang terjadi, tapi Allahu alam apakah itu memang menjadi sebuah doktrin, keyakinan? Allahu alam. Tapi memang ada keyakinan begitu. Cuman yang saya tahu ada beberapa yang saya kenal dari teman-teman jemaah tabligh,
Enggak kok, mereka pergi umroh, mereka pergi haji, gitu kan. Tapi mereka juga pergi ke India sana. Allahu alam kalau di sana sih belajar seperti apa ya. Mengapa jemaah tablik berpikiran sempit? Saya bukan jemaah tablik. Saya nggak tahu itu. Misalnya nggak boleh pakai Tupperware di rumah, sampo dan produk-produk dari barat. Allahu alam, saya tidak tahu ini gitu. Kalau ada jemaah tablik yang seperti ini, ya umumnya jemaah tablik atau bukan tetap harus diberikan nasihat, gitu kan? Kalau sampo itu memang digunakan untuk wangian, membersihkan rambut, kan gitu, dan itu tidak ada bahan-bahan haramnya, boleh-boleh saja. Nabi SAW meletakkan dalam hadis sahih serbuk wangi dari negeri Syam, dari leher beliau, ya, dari leher beliau dan sampai ke kaki beliau dan kemaluan beliau, dan beliau itu istri beliau letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Beliau sering meletakkan minyak dari negeri India yang dikenal dengan minyak gaharu, ya, itu di kepala beliau, ya. Beliau meletakkan di kepala beliau wangi-wangian minyak, bahkan beliau menganjurkan untuk meletakkan minyak yang wangi di rambut, ya, pada saat mau sholat Jumat, gitu kan. Beliau bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya bersuci dengan benar, kemudian dia menggunakan baju yang paling bagus, menggunakan minyak wangi yang paling baik, menyisir rambutnya dan menggunakan minyak di kepalanya, gitu kan, di rambutnya, maksudnya yang wangi, gitu kan. Kemudian dia pergi ke masjid di awal waktu, lalu dia dengarkan imam berkhutbah dan dia sholat, kecuali akan diampuni dosanya yang lalu, gitu kan. Jadi termasuk diperintahkan. Jadi sebenarnya harus digunakan. Salah juga pemahaman kalau dikatakan harus pakai baju yang kotor, makanan roti kering, itu tidak pernah semua ada dalam riwayat yang berbunyi waktu ditanya dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, ya Rasulullah, kenapa anda puasa Senin Kamis? Beliau mengatakan, hari itu amal soleh dilaporkan kepada Allah, maka aku ingin pada saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Itu alasan beliau puasa Senin Kamis, gitu kan. Beliau juga pernah ditanya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya Rasulullah, bagaimana dengan puasa Senin? Beliau mengatakan, pada hari itulah aku dilahirkan. Beliau menginformasikan, gitu kan, tentang lahir. Tapi ini bukan berarti beliau menyuruh berpuasa di hari ulang tahun seperti banyak orang lakukan. Ini nggak benar. Beliau sekaligus membolehkan atau memerintahkan puasa Senin dan menyampaikan kalau beliau lahir hari Senin, gitu kan. Kemudian Ayyamul Bid, hadisnya Nabi SAW, siapa yang puasa, ya, berpuasa 3 hari setiap bulannya sama dengan puasa setahun. Ya, ulama mengatakan puasanya ini lebih afdal mengikuti puasa atau berpuasa berturut-turut. Walaupun Syekh Utsaimin rahimahullah mengeluarkan fatwa bolehnya berpuasa 3 hari ini secara terpisah. Yang penting kapan ada kesempatan, gitu kan, tidak harus berturut-turut. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan anjurannya agar diturutkan dan lebih afdal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah. Tapi kalau tidak mampu boleh dikerjakan di tanggal berapa saja di bulan Hijriah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Misal 1, 2, 3, 7, 8, 9. Itu boleh dikerjakan, yang penting 3 hari berturut-turut. Kalau puasa Asyura, puasa yang dikerjakan pada saat, ya, hari Asyura 10 Muharram, dan fadilahnya adalah diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan setahun yang lalu. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Seringkali ketika sedang sholat sendiri di musola atau masjid, saat sudah berjalan rakaatnya lalu ada yang menepuk pundak sebagai tanda untuk mengajak jamaah. Ini seringkali ketika sedang sholat sendiri di musola. Baik. Pertanyaan, bolehkah kita mengubah niat sholat sendiri menjadi imam? Tidak usah mengubah niat, tetap aja sholat. Tetap aja sholat. Yang ikut menepuk kita untuk ikut untuk ikut menjadi makmum, itu dia niatnya, kita niat seperti biasa saja. Dan sholat biasa, misal kita sholat ba'diyah duhur 2 rakaat misalnya kita mau sholat, gitu kan. Lalu kita pada saat berdiri baru Allahu Akbar, ada yang datang, dia kira kita sholat duhur, ditepuk pundak kita. Bagaimana caranya? Sholat biasa aja, kita tetap sholat, tapi kita memang mengimami dia. Nanti kita Allahu Akbar, kerasin sedikit suara, biarin dia ikut. Ya, ini sudah sering saya sebutkan hadisnya, banyak hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya pernah ada sahabat yang masbuk. Ya, maksud bukan masbuk, ya, datang jemaah sudah sholat, Nabi SAW dan sahabat sudah selesai sholat wajib, kemudian dia sendiri dia mau sholat. Kata Nabi SAW, siapa yang bersodakah untuk saudaranya ini? Berdirilah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya Rasulullah. Lalu dia sholat dengan orang itu. Dari sini ulama mengistimbatkan bolehnya orang yang sedang sholat sunnah menjadi imam atau sholat berjamaah lagi dengan saudaranya yang belum sholat berjamaah, karena Abu Bakar itu menjadi imam sementara dia sudah sholat duhur bersama Nabi SAW. Apabila sudah terlanjur membaca surah dalam sholat, apakah saya harus mengulang bacaan dari awal atau bisa lanjut saja? Tidak, lanjut saja, tidak ada masalah.
lanjut saja tidak ada masalah. Jadi tetap aja Anda sholat seperti sholat Anda, nggak usah diubah-ubah, nggak ada perubahan niat dan semuanya. Mau tanya tentang sholat tasbih syar'i apa tidak? Kapan dilakukan 4 atau 2 rakaat? Syar'i dan diperintahkan. Ya, hadisnya itu dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwasanya bolehnya orang sholat tasbih, dikerjakan setiap rakaatnya 75 tasbih. Rakaat pertama seperti biasa takbir, baca iftitah, baca al-fatihah, baca surah, lalu baca 15 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Kemudian ruku, baca seperti biasa bacaan ruku, lalu baca 10 kali tasbih. Kemudian sami Allah liman hamidah, i'tidal. Tadi kan kalau tadi pertama 15, ruku berarti tambah 10 25. Kemudian bangun dari ruku i'tidal, sudah baca 2 i'tidal, baca lagi 10 kali. Itu berarti sudah 35. Sujud. Ya baca 2 sujud kemudian baca 10 kali. Berarti sudah 45. Duduk di antara 2 sujud. Setelah baca 2 sujud baru baca tasbih 10 kali. Itu berarti sudah 55. Kemudian sujud lagi, gitu kan? Itu pada saat kita sujud, baca 2 sujud lalu kita baca 10 kali, berarti sudah 65. Kemudian sebelum berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu. Ya, sebelum berdiri ke rakaat kedua duduk dulu, baca 10 kali, berarti sudah 75 kali dibaca. Ini di antara ulama khilaf apakah 2 atau 4 rakaat, tapi dua-duanya disahihkan atau dihasankan riwayatnya, Allahu a'lam. Pada bab wudu saat membasuh bagian kepala dengan mengusap dari ujung kepala bagian depan dan seterusnya. Bagaimana jika wanita saat membasuh kepalanya? Kalau dia mampu, sama dilakukan, gitu kan, dari depan ke belakang, gitu kan. Kemudian kalau dia mau kembali karena rambutnya panjang, dia cukup menepuk-nepuknya, nepuk-nepuk sampai ke atas. Kalau laki-laki kan tidak ada masalah ya, dia kembalikan. Kemudian jari ini masuk ke dalam kuping dan ibu jari mutar di belakang kuping, gitu kan. Jadi itu cara mengusap kepala dan cuma 1 kali. Kalau perempuan menepuk-nepuknya, gitu kan, menepuk-nepuknya. Dan kalau anda sudah pakai jilbab di tempat umum, ini sering ada pertanyaan, maka cukup saja kita masuk ke kamar mandi, maaf azakumullah, dan cari wastafelnya. Bisa kita buka jilbab karena perempuan semua, gitu kan, maka nggak ada masalah. Jadi tidak harus di tempat umum yang laki-laki kelihatan sehingga kita buka aurat. Bisa masuk ke kamar mandi azakumullah. Yang penting bukan di WC-nya. Ini sudah sering saya jelaskan. Ada yang mengatakan isbal itu hanya sunnah dalam pemahaman fuqaha atau fikih saja. Bagaimana menurut Ustaz? Ini bukan masalah pendapat ulama, ini hadis Nabi SAW. Siapa yang isbal dalam sholatnya, tertutup mata kakinya, maka batal sholatnya. Hadis Bukhari. Nabi SAW pernah menyuruh orang yang sholat, kemudian disuruh ulangi sholatmu. Selesai sholatnya bagus, ya rukunya bagus, bacanya bagus, tidak ada masalah. Tapi selesai itu salam disuruh ulangi. Lalu orang itu ulangi, selesai salam kembali lagi. Nabi mengatakan ulangi lagi sholatmu, diulangi lagi. Waktu 2 kali sudah diulangin, gitu kan? Ada sahabat lain tanya mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda suruh ulang? Orang ini sudah benar sholatnya. Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup. Berarti tidak boleh membatalkan sholat, gitu kan? Di luar sholat pun ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kullu ma tahta qadamaini finnar. Semua yang di bawah mata kaki akan masuk dalam api neraka. Ada peringatan dari Nabi SAW. Itu hadis, itu kan perintah Nabi. Kalau anda cinta Rasulullah maka kerjakan, gitu kan. Ustaz Khalid ya mau bertanya, bagaimana cara menjalani agar bisa hidup seimbang dunia dan akhirat? Ya, semua yang anda kerjakan di dunia ini hubungkan dengan akhirat. Artinya memang ada makna, ada nilai yang kita terima di sana. Misal makan yang halal, gitu kan, minum yang halal, bergaul yang halal. Gitu kan? Semua berhubungan dengan ibadah karena ada pahala, kata para ulama, kita kejar baru dapat, gitu kan? Artinya memang seperti kita sholat, gitu kan? Kita wudu segala, gitu. Artinya murni memang harus kita berkorban. Nggak ada feedback, gitu kan? Yang secara manusiawi nggak ada feedbacknya. Tapi kalau kita makan kan ada feedbacknya, kita kenyang, gitu kan? Misalnya. Nah, di sini makan pun kalau kita makan yang halal ada pahala, gitu. Ada pahalanya. Jadi kita makan yang halal, bergaul yang halal, ya, berteman yang Allah perintahin semua. Maka itu berarti berhubungan dengan masalah ukhrawiyah. Kita nikmatin apa yang halal, meninggalkan yang haram. Kurang lebih seperti itu kesimpulan jawabannya. Saya ingin beli rumah dan mobil secara kredit. Apakah diperbolehkan dalam Islam? Boleh dalam Islam. Tidak ada masalah kredit. Yang penting kreditnya secara syar'i. Bagaimana kredit syar'i? Akadnya. Sudah sering saya ulangi nih. Akadnya. Misal,
Ada orang datang kepada saya berkata, Ustaz saya mau bayar mobil kredit, tapi saya nggak punya, saya mau beli mobil tapi saya nggak punya uang, harga mobil 200 juta. Terus saya bilang sama dia, baik, saya belikan kamu mobil 200 juta, tapi nanti saya jual lagi sama kamu 250 juta ya. Jual. Saya jual lagi, transaksi jual beli. Yang kamu boleh bayar 24 bulan nggak apa-apa. Halal itu, nggak masalah. Inilah tafsir makna ayat Al-Quran. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ulama rincikan dengan contoh seperti ini. Kalau akadnya jual beli boleh, jelas ya. Saya beli barang, saya jual lagi, tapi saya naikkan harganya, dicicil, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada orang, nih 200 juta saya bayar mobil ya, tapi saya bilang, saya pinjamin kamu ya 200 juta, pinjamkan. Pinjam itu berarti tidak boleh bertambah, nggak boleh berbunga, riba. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi boleh saja sebenarnya. Baik, sekarang penutup ya, masih ada waktu. Ustaz mohon ceritakan sedikit tentang kematian dan azab kubur. Ya, semoga bisa menaikkan iman kita. Azab kubur pasti ada. Salah satu keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah atau rukun iman kepada hari kiamat, dan diantaranya adalah iman tentang kematian dan azab kubur. Azab kubur itu ada dan kehidupan kubur itu ada. Kita mulai dengan hadis Nabi SAW tentang doa, mendoakan jenazah. Apa yang kita doakan kalau kita lagi sholat? 4 kali takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua kita baca salawat, takbir ketiga mendoakan si mayit, takbir keempat mendoakan dari kita, lalu salam kan. Takbir ketiga ini ada yang diantara doa yang Nabi ajarkan adalah Allahumma rzuqhu daran khaira min darihi. Ya Allah karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya. Kata ulama hadis, jadikan kuburannya ya Allah taman dari taman surga. Warzuqhu ahlan khaira min ahlihi. Ya Allah karuniakan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya. Maksudnya yang temani dia di kuburan adalah amal solehnya. Berarti ada kehidupan tuh, kan gitu. Ada sesuatu di sana. Warzuqhu jaran khaira min jiranihi. Dan karuniakan dia tetangga lebih baik daripada tetangganya, gitu kan? Itu jelas sekali hadisnya. Juga kata Nabi SAW dalam hadis lain, orang kalau beriman dalam hadis Bukhari, kuburannya akan menjadi taman dari taman surga. Dan kalau dia orang kafir atau fasik, maka kuburannya akan menjadi lubang dari lubang neraka. Makanya di antara doa yang dibacakan oleh para sahabat dan tabi'in yang masyhur adalah, ya Allah jadikanlah kuburan kami taman dari taman surga, dan jangan kamu jadikan kuburan kami ya lubang dari lubang neraka. Artinya ada kehidupan di kuburan itu. Kata para ulama, kalau kita lewat di depan kuburan dan kita lihat itu batu nisan dan tanah, kalau jenazah berbeda. Kalau jenazah berbeda. Maka dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, kalau jenazah orang beriman sedang dipikul, maka ruhnya berkata, cepatlah bawalah dia, karena dia sudah tidak sabar lagi. Ya maksudnya akan tiba di alam barzah dan akan melihat apa yang Allah janjikan. Kalau dia orang kafir atau fasik, dia mengatakan sungguh kecelakaan, kalian akan bawa kemana jasadnya orang ini? Akan dibawa kemana jasadnya orang ini? Kemudian yang kedua adalah yang akan merasakan nanti alam barzah adalah ruh kita dan bukan jasad. Makanya jasad itu akan hancur dimakan oleh tanah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang Allah akan bangkitkan kalian dari tulang ekor itu. Berarti akan ada hancur jasad kita, tapi ruh kita mengalami keadaan tersebut. Kalau kita orang beriman, kita akan merasakan kenikmatan. Kita akan merasakan kenikmatan di alam barzah. Bagaimana bentuknya? Allahu alam rinciannya. Tapi diantaranya adalah sabda Nabi SAW. Kalau dia orang beriman, maka akan dibukakan untuknya oleh malaikat Munkar dan Nakir pintu neraka dulu. Pada saat dia bisa jawab pertanyaan, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran, dibuka pintu neraka, dia ketakutan. Lalu kata malaikat Munkar dan Nakir, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, dibukakan baginya pintu surga. Dia dayang-dayang, permadani semuanya. Lalu dia kagum. Kata malaikat Munkar dan Nakir, inilah tempat kamu sekarang. Maka kata Nabi SAW, ini hadis sahih riwayat Bukhari. Orang ini lalu berdoa dan berkata, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Jadi dia lihat itu surganya. Kita lihat semua itu kejadian. Ini fakta ya, ini artinya ini wahyu yang kita wajib imani. Kemudian kata Nabi SAW, maka datang di sebelahnya orang yang bajunya bagus, badannya wangi, tampangnya menarik. Duduk di sebelahnya sampai jenazah ini bilang, siapa kamu nih? Sungguh sempurna ciptaan Allah dalam dirimu. Dia mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu akan duduk amal solehnya menemani dia sampai hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, terdengar suara dari langit mengatakan, Allah berfirman kepada para malaikat, luaskan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan ya bentangkanlah jalannya menuju ke surganya. Maka dia terus merasakan, kata Nabi SAW, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Jadi dia nggak rasa tuh sampai hari kiamat, dia nggak rasa, gitu kan?
Sudah beda. Karena ada dimensi waktu yang berbeda kata para ulama. Seperti misalnya ada orang mati baru hari ini, karena ada orang mati sebulan yang lalu. Bagaimana kita membandingkan atau membayangkan atau misalnya mengukur azabnya atau kenikmatannya? Kalau orang meninggal dari zaman Nabi Nuh, ya kan, dengan orang yang mati 1 hari lagi sebelum kiamat, kan gitu. Berarti ini lebih sedikit merasakan azab kubur. Ini lebih lama, gitu kan? Otomatis karena kiamat lama. Itu tidak bisa kita bahas kata ulama, karena memang dimensi waktunya berbeda. Sudah bukan seperti kita masa di dunia ini, sudah lain, gitu kan? Sudah berbeda. Makanya kata Nabi SAW, semua orang yang mati, mukmin atau kafir, tidak berharap lagi kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Orang kafir pun sudah tidak mau. Bagaimana itu orang kafir tidak mau kembali lagi? Padahal sebenarnya dia kan punya kesempatan beramal soleh, tapi memang gitu sunnatullah. Dia sendiri sudah tidak mau, baru dia tahu hakikat dunia ini gitu. Nah kecuali orang mati syahid karena dia berharap dia mati terbunuh kemudian kembali lagi dan terus begitu ya sampai ya apa karena besarnya dia melihat pahala yang telah Allah janjikan, Kalau dia orang kafir atau fasik sebaliknya dibukakan pintu surga, kita tutup dengan ini. Kemudian dia lihat dayang-dayang permata ini, dia kagum. Ya, orang fasik, orang muslim yang masih bermaksiat dengan orang kafir, dia kagum. Lalu malaikat bilang, lihat dari apa kau haramkan dirimu sendiri. Dulu kau bisa masukin tapi kau tidak mau. Ditutup, dibuka pintu neraka, azab, siksaan. Lalu dia ketakutan, malaikat mengatakan, inilah tempat kamu sekarang, tidak ada tempat kamu lari darinya. Maka dia berdoa berkata, ya Allah jangan engkau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya, naudzubillah, orang yang tampangnya buruk, badannya bau, mukanya jelek, ya sangat menakutkan. Sampai jenazahnya bilang, pergi kamu, sungguh buruk ciptaan Allah dalam dirimu. Ya. Lalu dia mengatakan, saya tidak akan pergi karena saya adalah amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Gitu kan? Jadi kita kalau naik di angkot saja duduk di sebelah kita orang yang kena tumor wajahnya, kita tidak nyaman. Bagaimana kalau di kuburan sendirian ditemani dengan amal buruk gitu kan? Dan Allahu a'lam ini seperti apa mekanismenya gitu dalam kondisi gelap. Lalu kata Nabi SAW, datanglah malaikat yang buta dan tuli, artinya tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran, yang membawa besi. Kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membaliknya, mereka tidak akan mampu. Yang akan dihantamkan ke kepala orang ini sampai hancur, lalu Allah utuhkan lagi begitu terus sampai hari kiamat. Jadi siksaan sampai hari kiamat. Dan ini jelas sekali dalam dalil syar'i. Di antara dalil yang sangat jelas yang diangkat oleh para ulama adalah hadis Bukhari. Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan dan berkata, 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa. Yang dua-duanya dianggap remeh oleh manusia. Yang satu tidak bersih pada saat dia kencing, ya dia cebok, itu enggak kencing, enggak suci, enggak bersih, ceboknya kencing dan buang air besar. Dan yang satu lagi suka menyebar namimah atau adu domba kepada atau sama manusia. Jadi itu memang ada, Allahu a'lam. Dan kita tutup Bapak Ibu sekalian atau ikhwah akhwat sekalian dengan ada seorang salaful ummah, itu dia gali liang lahat di belakang rumahnya. Setiap malam sebelum tidur dia selalu tidur di situ. Dia masuk berapa menit, dia masuk kemudian dia keluar. Maka dengan perbuatan itu tidak pernah ketinggalan sholat malam setiap malamnya. Jadi begitulah mereka memotivasi diri, dan ini pasti kita akan lalui, Allahu a'lam. Ini karena keterbatasan waktu, saya sarankan Anda baca, ada 559 kisah alam barzah tulisan Ibnu Rajab. Ya, itu saya lupa penerbitnya siapa, tapi bukunya hampir sama dengan ini tebalnya, warnanya kurang lebih coklat ketua-tuaan gitu. Ya, coklat muda, abu-abu. Itu bisa dicari di toko-toko buku ada. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.